Welcome to the Manuscript YouTube channel, and this is the URL of the Manuscript YouTube channel. Sekelompok orang yang mengatasnamakan kaum pembela ulama dan aktivis, membangun sebuah dialog untuk menangkap Jokowi. Bahkan setelah lengser sekalipun dari jabatan kepresidenan saat ini, Jokowi akan mereka tangkap. Mereka menilai Jokowi telah lalai amanahnya dan bertentangan dengan surat Al-Maidah karena Jokowi dan semua presiden lainnya disumpah pakai Al-Quran. Beberapa hal juga disinggung dalam dialog ini, diantaranya kasus KM50 atau kasus penembakan terhadap anggota Laskar Front Pembela Islam FPI di tol kilometer 50 Jakarta Cikampek, kasus ijazah palsu, kasus Vina Cirebon, bahkan wacana tentang Jokowi dan Prabowo Subianto yang berencana untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, tidak luput dari pembahasan dalam dialog ini. Mereka menilai DPA ini filosofinya hanya ingin menyelamatkan Jokowi dari jerat hukum. Video ini bersumber dari channel YouTube Bloko Suto Channel yang telah ditayangkan pada 19 Juli 2024 dengan judul Full Marah Aktivis Sepakat Segera Tarik Jokowi ke Pengadilan Rakyat. Teman-teman, saya pesan tolong berkomentar yang positif, jangan maki-maki, jangan rasis. Salam hormat dari saya YouTuber Manuscript. Semestinya ini menjadi tugas parlemen, tugas MPR bahkan. Tetapi pasca amandemen, fungsi evaluasi terhadap kinerja presiden itu hanya bersifat seremonial. LPJ atau laporan pertanggungjawaban presiden hanya disampaikan sekedar seremonial dan tidak pernah ada follow up atau pertanggungjawaban kalau tidak diterima seperti apa. Rata-rata akhirnya diterima. Padahal banyak problem terhadap persoalan konstitusional yang menjadi amanah jabatan dari seorang presiden itu tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan seterusnya. Dan memang sebenarnya kalaulah fungsi-fungsi kontrol atau fungsi-fungsi penyeimbang kekuasaan itu dijalankan oleh parlemen, tentu saja sebenarnya suara masyarakat sipil atau civil society ini tidak terlalu urgent untuk disampaikan. Namun hari ini ketika parlemen juga sudah lumpuh, sudah menjadi stempel eksekutif, badan-badan yudikatif juga sudah ada pada kendali ketiak kekuasaan, misalnya Mahkamah Konstitusi sudah berubah menjadi dalam tanda petik Mahkamah Keluarga dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran. Mahkamah Agung juga sudah berubah dalam tanda petik jadi Mahkamah Adik yang meloloskan syarat tidak perlu lagi usia 30 tahun untuk calon gubernur. Sehingga kita juga kebingungan kalau tidak ada yang mewakili menyampaikan kontrol terhadap jalannya roda pemerintah. Termasuk lembaga seperti KPU, KPK pun di era Saudara Joko Widodo ini mengalami disfungsi atau setidak-tidaknya pelemahan yang sangat luar biasa. Kita ketahui 3 ketua lembaga tinggi, dan ini belum pernah terjadi kecuali di era rejim Jokowi, itu dipecat dari jabatannya. Yang pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Anwar Usman, dipecat. Anwar Usman, ya, dipecat karena melanggar etik. Yang kedua, Ketua KPK Firly Bahuri juga dipecat, dan menyusul terakhir Saudara Hasyim Asy'ari juga dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Baik, hanya itu sekedar komentar dari saya. Akan saya persilahkan penyampaian pandangan dari tokoh-tokoh kita. Yang pertama tentu saja dari yang memiliki forum ini, dari tim pembela ulama dan aktivis, kepada Bang Egy Sujana, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semua. Dan takdirnya hari ini kita masih diberi nafas. Karena nafas itu mutlak dari Allah, nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya otoritas. Azal itu kalau sudah tiba nggak ada yang bisa menunda. Nggak ada yang bisa nahan-nahan, siapapun dia. Oleh karena itu seyogjanya, seharusnya, bahkan sewajibnya kita mensyukuri nikmat Allah berupa nafas yang relatif masih segar kita hirup. Bayangkan yang di rumah sakit, kalau lagi kena sakitnya mereka pakai oksigen harus bayar, kita menghirup dengan bebas. Nah saudara-saudara, kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat itu. Manusia ingkar, manusia lalai. Saya tidak bicara tinjauan etika atau apa, ini moral umum yang harus dimiliki secara moral oleh orang yang beriman kepada Allah. Setidaknya yang ngaku Islam, KTP-nya. Itu harus betul-betul menyadari. Nah problem seriusnya, yang ngaku Islam dalam konteks jabatannya presiden sudah 7 kali ganti presiden, terakhir kepada Jokowi Dodo, ya, itu dimensi syukur yang saya mengerti tidak dilakukan. Syukur yang sesungguhnya kepada Allah adalah mentaatinya, tunduk patuh kepadanya, takwa, memuji Allah pagi dan petang, bahkan malam tahajud. Apalagi fungsi pemimpin. Pemimpin itu digariskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 73, fungsi pemimpin itu harus memberikan petunjuk kepada rakyatnya. Petunjuk yang dimaksud harus mengikuti apa yang Allah wahyukan. Kemudian bayar zakat, sholat, ya, atau betul-betul menjaga kepribadiannya yang baik.
Itu perintah dasar dari surat Al-Anbiya ayatnya 73. Nah, fungsi jabatan inilah yang saya melihat kalau dalam hubungan badan terjadi disereksi. Gitu. Nah, kalau ini terjadi disfungsional. Disfungsionalnya adalah acuan saya UUD 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan dengan sangat jelas tugas pokok presiden ada 4. 1. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Maknanya tidak boleh ada satu rakyat pun yang terzolimi. Tidak boleh ada rakyat di luar negeri sekalipun TKI atau TKW-nya yang dibunuh atau yang dianiaya. Tidak boleh. Harus presiden tanggung jawab itu. Nah, kasus terakhir kita lihat kasus Vina Cirebon. Itu sangat miris. Sebenarnya kalau presiden mengerti posisi eksekutif sebagai juga penegak hukum, karena di bawah presiden langsung polisi dan jaksa. Itu fungsi presiden nol, nihil, nggak ada, bahkan menghindar. Termasuk KM 50 dari kader-kader FPI terbaik yang menurut dan menjaga Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah. Ini nggak dimainkan fungsi presidennya. Harusnya dia menjaga semua, bukan malah membunuh, bahkan memenjarakan kita-kita aktivis. Edi Mulyadi pernah masuk penjara, Jumhur Hidayat masuk penjara, Sahganda masuk penjara, Ustadz Okbah masuk penjara, coba ya. Habib Rizik sendiri masuk penjara, saya juga pernah masuk penjara, ya, 2019. Azam juga sempat, walaupun nggak lama. Tapi merasakan tingkat aktivis itu dan ulama dikriminalisasi. Inilah fungsi TPA yang menjalankan fungsi presiden sebenarnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Harusnya juga fungsi DPR, MPR, DPD, ada fungsi itu mengawasi jalannya pemerintahan. Tetapi itu tidak dilakukannya. Contoh ijazah palsu, satu pun anggota DPR MPR tidak ada yang komentar, satu pun. Itu bagaimana tingkat kelogikannya? Nggak logik gitu, ya Pak Ustadz nih. Betul, Ya. betul. Jadi saya bersyukur inisiatif teman-teman yang baik dari TPUA, terutama Adinda Khosinuddin, dengan rasa optimismenya, semangatnya mengadakan forum-forum yang seperti ini bukti kita fungsional gitu terhadap amanah Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan kita dianggap dissenting opinion ini sebagai satu perlawanan, keliru. Karena konstruk hukum kita diberikan wewenang oleh pasal 28, terutama huruf E, tentang kebebasan berpendapat, lisan maupun tulisan. Bebas kita. Ya, nggak perlu dilawan oleh ditangkap nanti, diinterogasi dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Dan itu siapa yang jaga? Presiden. Tapi kenapa presidennya tidak menjaga fungsi-fungsinya sendiri? Bahkan jangan lupa, presiden, terutama yang Jokowi sekarang, dan bagi yang masih hidup, SBY, Megawati, yang lain pada meninggal kan? Ingat, Anda pertanggungjawaban Anda, karena Anda bersumpah demi Allah. Pasal 9 UUD 45, bersumpah demi Allah akan menjalankan undang-undang dan peraturan hukum lainnya sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji Anda. Pakai Al-Quran di belakangnya. Semua orang Islam itu presiden, pakai Al-Quran. Tapi mana janji Anda itu? Digugat ke PN aja nggak pernah datang. Ijazahnya nggak pernah diperlihatkan. Ini bagian evaluasi. Justru kami itu sayang sama kalian para presiden itu yang udah mantan dan segala. Sayangnya apa? Kita ingatkan mumpung kalian masih punya nafas, masih Allah kasih sempat hidup, masih ada peluang taubat. Kalau logika Anda, akal sehat Anda cerdas, memahami ini, hati nurani Anda berfungsi sebagai orang yang beriman. Jadi kenapa kami jadi dimusuhi gitu? Kami nggak dibayar kok. DPR dibayar pakai uang rakyat, pajaknya. MPR dibayar, polisi dibayar, jaksa dibayar. Kita enggak advokat tuh. Kita ini kalau ayam kampung ini, cari makan sendiri. Ya. Rindu order nggak dapat klien. Ya. Tapi itu kita jalani dengan teguh dan ikhlas karena Allah. Nah, poinnya saudara, Jokowi telah lalai amanahnya. Maka bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu auful biuqud. Hai orang beriman, taati perjanjianmu itu. Nah, kamu tuh sudah janji dengan rakyat akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya, tapi itu tidak dijalankan. Nah, inilah fungsi TPUA antara lain ingin mengevaluasi pemerintah itu dengan jalannya pemerintahan. Nah, beberapa item yang menarik yang terbaru adalah tadi kasus Vina. Sebenarnya selesai itu dengan 3 kategori. 1, buka CCTV-nya. 2, DNA-nya yang sudah meninggal itu dicocokkan dengan Anda. 3, keterangan elektronik lewat pers atau lewat HP, dan maka para korban terpidana juga harus diperiksa. 3 ini kalau jalan selesai, dan saya yakin pihak kepolisian punya itu. Nggak mungkin nggak punya. Cuma ada yang ditutup-tutupi, ya itu yang kita tidak tahu. Makanya harus dibongkar rekaman CCTV-nya,
kemudian DNA-nya diperiksa, betul nggak, disiksa dan segala macamnya, dan sekarang otopsinya istilahnya dioptopsi, ya. Dan ketiganya adalah rekaman elektronik pembicaraan di antara mereka sebelum atau sesudah kejadian, pasti ada. Itu terbongkar, sederhana sebenarnya, ya, nggak ada yang susah manajemen negara ini karena sudah diatur sistemnya. Kemudian yang terbaru lagi adalah wujudnya ada muncul DPA. Masya Allah. Saya duga DPA bukan Dewan Pertimbangan Agung, tapi Dewan Pemerintah Agung. Nah, kenapa? Filosofisnya ini menyelamatkan Jokowi. Karena setelah pasca lengser, dia mau kemana tempatnya? Kalau Watimpres kurang bergengsi, Watimpres nggak punya hak dan lain sebagainya, cuma nasihat doang. Tapi kalau DPA justru menurut saya para blow-on pemuja demokrasi ini, ya, terutama yang di DPR, itu amat blow-on menurut saya. Kok menyetujui, kok bikin undang-undang DPA gitu loh. Itu kan mendelegitimasi dirinya sendiri, DPR-nya menjadi diletakkan kepada DPA. Bisa jadi DPA sudah diletakkan menjadi lebih tinggi dari presiden, karena Dewan Pertimbangan Agung menjadi Dewan Pemerintahan Agung. Bisa jadi begitu, gampang diputar sedemikian rupa. Nah, DPA juga tidak ada batas waktu. Jadi dugaan saya secara ilmu hukum dan politik, ini cara Jokowi aman untuk sebenarnya 3 periode, gitu loh. Cuma orang nggak banyak lihat itu, 3 periode ini yang dia minta dari lu. Tapi kita tadi para blow-on pemuja demokrasi ini nggak sadar gitu loh. Ya, ini istilah Populu TV nih, insya Allah kita nggak bohong. Ya. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif evaluasi ini, tolonglah sadar, masih ada waktu membatalkan undang-undang ini. Setidaknya kepada Prabowo sebagai pengganti nanti setelah dilantik, buatlah perpu. Nggak ada lagi tuh DPA, apa DPA? Anda presiden dikencingi terus, dikangkangi terus, nggak berani mereka. Apalagi anggotanya terserah ketua DPA-nya, yaitu Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya 3 periode. Jadi demikian analisis sederhana kita dalam konteks itu. Detailnya banyak lah ya. Semalam kita udah bicara dengan Faisal Basri, khususnya saya dalam konteks ijazah palsu. Ya, intinya sampai detik ini Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Oleh karena itulah saudara-saudara, sebagai rakyat, kita rakyat ini yang terbentuk dalam tim pembela ulama dan aktivis. Jadi saya dalam advokasi kepada ulama yang terzolimi, yang pernah dipenjara, yang pernah ditangkap dan lain sebagainya, dan para aktivis juga begitu, termasuk kasus terbaru yang Vina itu kan masuk kategori aktivis mereka itu. Nah oleh karena itulah nanti teman-teman lain, karena waktu terbatas, analisis saya Jokowi tidak amanah, Jokowi ingkar janji, Jokowi munafik gitu loh dalam konteks keimanan kita, tidak menjalankan undang-undang sebaik-baiknya. Yang kedua sebenarnya masih ada 3 ada 4 ada, yaitu mensejahterakan umum seluruh rakyat. Nah itu nanti tinjauannya ekonomi, siapa yang bicara silakan. Nah, bahwa sejahtera rakyat dipertanyakan. Utang kita aja udah puluhan ribu triliun, luar biasa itu. Dan kemudian kita ada tapera, itu tanda nggak benar ditunda, bukan dibatalkan, ditunda. Ya, juga apa yang uang kuliah tuh UKT ya, itu juga bukan dibatalkan, ditunda. Juga undang-undang tentang KUHP yang baru yang membuat ijazah palsu nggak bisa dihukum, ditunda juga berlakunya 2 tahun ke depan. Jadi semua ini akan mengerikan ke depan kalau kita tidak bergerak gitu. Kemudian yang ketiganya harusnya Jokowi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini alih-alih mencerdaskan rakyat dibikin blow on, takut. Apa? Bansos. Bansos itu membiarkan rakyat tetap miskin dan bodoh sampai habis lebih dari 500 triliun. Itu luar biasa uang negara, tapi diklaim seperti bantuan presiden dengan bentuk bansos. Tidak cerdas rakyat, bodoh. Bahkan di hakim Mahkamah Konstitusi juga jadi bodoh. Contohnya, ada salah satu hakim bicara tentang tidak boleh memeriksa Jokowi karena Jokowi di samping kepala pemerintahan, Jokowi adalah juga kepala negara. Dia lupa ada pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa Jokowi dikecualikan? Yang ngomong hakim loh, senior lagi di situ. Saya nggak etis lah kalau sebut namanya, kasihan juga ya. Oleh karena itu, kalau dilihat dari podcast apa segala macam bisa direlay, siapa orang itu ketahuan. Dan juga blow on-nya lagi adalah tidak ditemukan nepotisme. Nah kalau nggak ada nepotisme si Gibran anak siapa itu, Pak? Itu kan nggak logik itu. Kaisang anak siapa? Bobby mantul lah. Ya, itu. Tapi nggak ada nepotisme itu bagaimana begini? Ya sudahlah, sayang putusannya final dan langsung dieksekusi, nggak bisa ditunda dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, ikut serta menjaga ketertiban dunia. Nah, ini penting sekali, ikut serta, bukan penonton. Nah kenapa dalam soal LJ kita jadi penonton? Kok malah usulannya dari two state?
dua negara diakui berdampingan Israel dan Palestina. Ini kan super blow on lagi. Kenapa blow on? Karena negara awalnya itu punya tahun 1948 dirampok, dicaplok, dirampas, dijajah Palestina yang diusir. Masa tanah dia sendiri suruh dibagi sama pencuri, perampok, penindas, suruh dibagi dua sama begitu? Itu kan gimana otaknya? Dan seluruh negara-negara Arab yang dekat-dekat sana tidak ada partisipasi. Harusnya Indonesia, karena ada dalam Undang-Undang Dasar, ikut partisipasi. Bagaimana partisipasinya? Pasal 10 UUD 45 menyatakan dengan jelas, Presiden adalah Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara. Itu pasal 10. Pasal 11-nya UUD 45, Presiden dapat menyatakan perang kepada negara yang harus dinyatakan perang dengan persetujuan DPR. Ini presidennya nggak berbuat, DPR na cicing wae, kumaha negara ini tuh. Inilah evaluasi kita, harusnya berbuat sehingga dunia menjadi tidak tertib, baik nasional maupun internasional. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang satu Bang, rekomendasinya apa ini kalau sudah begitu? Apa kita biarkan saja dia jadi ketua DPA atau harusnya disanksi? Nah itu Bang, saya merasa kebanyakan ngomong jadi saya tahu diri. Tapi kalau ditanya apa solusinya, ada satu juga yang kurang dari UUD 45 itu adalah pertanggungjawaban presiden. PJ itu belum ada diatur secara konkret. Bagaimana harusnya ada pertanggungjawaban presiden. Nah, karena itu belum ada dan ini bersifatnya tiba saat tiba akal. Nah, saya berpikir tanggal 16 Agustus ada pidato kenegaraan dari presiden. Disitulah saya minta anggota MPR, DPR minta pertanggungjawaban presiden untuk mempertanggungjawabkan kenapa tidak sesuai dengan UUD 45. Ya, kenapa tadi menjaga tumpah darah dia tidak jaga, mensejahterakan rakyat seluruhnya dia nggak bikin sejahtera, malah bikin sengsara. Suruh mencerdaskan bangsa dibikin jadi para blow on. Ya, kemudian menjaga ketertiban dunia ikut serta sehingga negara-negara yang berpotensi melanggar HAM harus dihapuskan penjajahan di muka bumi ini. Ini bukan dihapuskan malah dikasih two state tadi. Itu kan nggak cocok. Jadi sebenarnya mau setelah apa istilahnya demokrasi yang berupa one man one vote itu juga bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bertentangan. Harusnya ada musyawarah, ada mufakat, yang mimpin itu hikmah, artinya kebijakan-kebijakan indah yang Allah ajarkan lewat Quran dan sunnahnya, sehingga Indonesia ini dipimpin dengan baik oleh hikmah dan pemimpinnya itu bermusyawarah, bukan ambil one man one vote. Maka muncullah bansos itu. Maka oleh karena itu pertanggungjawaban presiden harus segera dan waktunya nggak lama lagi 16 Agustus. Tolong, kalau ini nggak didengar juga, maka setelah lengser ya mesti ada pengadilan buat Jokowi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy Sujana. Dan memang yang paling penting daripada penyampaian evaluasi adalah rekomendasi terhadap kinerja Saudara Joko Widodo itu seperti apa, dan nanti kami akan juga menyampaikan rekomendasi tuntutan terhadap Saudara Joko Widodo pasca lengser agar jangan dianggap kalau sudah lengser ya selesai. Bahwa setelah lengser justru itulah kesempatan untuk memproses hukum seluruh kejahatan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hukumnya. Karena setelah tidak menjabat sebagai presiden, maka dia orang biasa yang bisa dituntut di muka hukum tanpa ada imunitas karena jabatan. Selanjutnya kepada Bang Edi Mulyadi selaku wartawan senior kami persilahkan menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bung Ahmad Rosinuddin yang keren abis ya. Senior kita. Saya sudah kasih gelar Bang Egy selalu on selalu. Nggak pernah off ya. On off, ini on terus. Dan teman-teman yang lain yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah saya kebagian ditugasi oleh Bung Rosinuddin untuk bicara dua hal. Yang pertama IKN, yang kedua PSN, wabil khusus PIK dan BSD. Pantai Indah Kapuk dan BSD. Kalau yang Bumi Serpong Damai ya. Bogor sini dikit. Kalau yang pertama IKN ini hari-hari ini kita dibuat nggak terkejut sebetulnya, cuman nggak nyangka dia senekat itu gitu ya. Terkejut nggak, cuman nggak nyangka senekat itu. Yang dua hal yang utama adalah bagaimana Jokowi mengobral lewat Perpres nomor 75 tahun 2024, mengobral memberikan insentif yang dahsyat sekali kepada pengusaha yang mau menginvestasikan duitnya di sana. Yang pertama diulang lagi memberikan HGU 95 tahun pada siklus pertama dan bisa di siklus kedua 95 tahun lagi. Jadi hampir 2 abad. 200 tahun kurang 10 tahun. Kalau kita lihat ketika Inggris merebut Hong Kong dari Cina, itu cuma 90 tahun, 99 tahun.
Jadi Jokowi sudah lebih hebat daripada Inggris. Dahsyat sekali. Kemudian HGB, hak guna bangunan, itu 80 tahun. Siklus pertama, siklus kedua bisa diperpanjang sampai 80 tahun lagi. Tapi yang mengerikan lagi adalah di sini disebutkan juga bahwa ada namanya ADP, aset dalam penguasaan. Itu bagi investor tertentu yang mereka sebut sebagai investor pelopor, itu diberikan harganya 0 rupiah. 0 rupiah, saudara sekalian. Itu belum pernah ada, bukan diobrol bos, itu dibagi gratis bos. Bukan diobrol, dibagi 0 rupiah. Waktu saya bikin podcast ini, beberapa japri sama saya, itu kan HGU, mereka nggak punya milik, mereka nanti akan diambil. Iya, tapi 190 tahun. 190 tahun, dengan dalam tempo itu mereka bisa usahakan jadi apa aja. Jadi ini, jadi itu, dikomersialkan. Itu dahsyat itu. Dan belum pernah ada, HGU 0 rupiah itu belum pernah ada. Nggak ada. Jadi pertanyaan saya, siapa yang memberi mandat kepada Joko Widodo untuk membagi-bagikan tanah rakyat, tanah penduduk asli di sana, kepada pengusaha? Dalam Perpres itu juga disebutkan harga tanah di sana itu diputuskan oleh kepala otorita IKN. Pertama harganya, kedua kepada siapa yang berhak menerima juga diputuskan oleh otorita IKN. Dahsyat nggak Bang Egy ini? Ya, jadi pertama harganya 0 rupiah. Kalaupun nggak 0 rupiah, harga tanah ditentukan oleh kepala otorita IKN. Kemudian yang menerimanya pun terserah ketua otorita IKN. Jadi suka-suka aja. Anda bisa bayangkan ada satu keluarga, ada satu desa, ada satu kampung, mereka tinggal di sana berbelas, berpuluh, bahkan beratus tahun turun-temurun. Tiba-tiba ada pengusaha datang, bisik-bisik kepada pejabat setempat dan pejabat pusat, dapat, oke, kamu fulan dapat tanah 2000 hektar. Di mana lapasnya? Di situ. Ada penduduknya, suruh pergi. Suruh pergi. Berapa harganya? 0 rupiah buat kamu. Suruh pergi. Dengan selembar surat yang bisik-bisik sama pejabat lokal, IKN, sama pejabat pusat. Bisa dibayangkan Kak, ini kezaliman yang luar biasa, dan itu dilakukan di ujung kekuasaannya. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan mandat hak kepada Joko Widodo untuk bagi-bagi tanah rakyat? Kalau Israel itu jahat, setuju nggak Israel jahat? Setuju. Tapi dia rampas tanah Palestina untuk warga Israel. Bukan buat yang lain. Iya dong? Iya, betul-betul. Dia rampas tanah orang untuk warga dia. Ini Jokowi rampas tanah rakyatnya untuk orang lain. Lebih zolim ya? Waduh, saya nggak ngerti. Nggak ngerti apa istilah kata yang tepat untuk manusia seperti ini, apa saya nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak ngerti kok bisa orang-orang sekitarnya, ada para guru besar, ada para ahli doktor hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada ahli hukum pidana, ahli-ahli semua, kok bisa sebuah produk hukum seperti ini kok bisa terbit gitu loh. Kalau sekarang dia lagi ngebut ada 6 undang-undang yang direvisi. Undang-undang TNI, Undang-undang Polri, Undang-undang Kementerian, Undang-undang Penyiaran, apalagi dua lagi tuh. Itu revisi. Masih melibatkan DPR. Yang terbaru DPA. Ya kan? Terbaru DPA. Inisiatif DPR. Ini juga kita curigain. Apa kepentingan DPR menginisiasi undang-undang seperti itu? Yang mendelegitimasi. Nah, itu dia pasti itu cuman itulah pinjam nama segala macam. Tapi kalau namanya revisi undang-undang itu masih proses, Bang. Masih ada dialektika apa segala macam walaupun pura-pura. Tapi kalau Perpres kan langsung berlaku. Langsung berlaku. Jadi ini luar biasa sekali. Kenapa orang seperti ini kok bisa diberi hak membuat aturan yang menurut saya lebih kejam dari penjajah? Karena kalau penjajah ngambil tanah rakyat untuk warganya. Ini ngambil tanah rakyat untuk orang lain gitu loh. Nah, itu yang pertama. Saya dapat data 2, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua tentang PSN, status PSN, Proyek Strategis Nasional. Kembali ke soal tadi, itu Perpres percepatan pembangunan IKN itu dilatar belakangi oleh, olehnya ini, karena tidak kunjung tuntasnya masalah tanah di sana. Ya, terakhir Menteri AHY, anak muda yang kemarin garang mengkritik Jokowi, begitu masuk jadi menteri langsung cium tangan, munduk-munduk segala macam itu ada mengatakan ada 2086 hektar tanah yang belum clear and clean. Dan itu jadi masalah betul karena lokasi di sekitar pusat inti pemerintahan. Gitu. Nah, PSN juga begitu. PSN ini adalah, kalau kata saya Didu, hadiah dari pemerintah kepada pengusaha. Dan sekarang yang paling baru adalah PSN untuk PIK 2, Pantai Indah Kapuk. Tapi cara pakai 2 sampai seluruh Kabupaten Tangerang, 9 kecamatan. Sampai Kronjo, Kemiri, segala macam sana. Teluk Naga dan sebagainya. Nah, kenapa diberikan kepada kepada PIK? PIK itu milik Agung Sedayu dan Salim Group. Itu hadiah karena Agung Sedayu, Aguan, memimpin konsorsium para pengusaha, katanya mau invest di sana. Dan mereka sudah groundbreaking. Bahasa kerennya gitu. Bahasa kita zaman dulu namanya peletakan batu pertama. Batu pertama boleh diletakkan, batu kedua ke 200 ke 2000 kapan-kapan, ya kan? Tapi dengan meletakkan batu pertama, Jokowi menerjemahkan orang ini sudah komit, dapat hadiah PSN. Dan ini gilanya, dengan PSN itu, semua tanah di wilayah PSN itu menjadi mati secara perdata.
Kalau Bung Ahmad punya tanah 1 hektar misalnya, nggak bisa jual ke saya. Kenapa? Karena pasti BPN tidak akan menerbitkan, walaupun cuma akte jual beli pun nggak bisa terbitkan, nggak berani. Karena sudah milik si pemilik PSN itu, Agung Sedayu dan kawan-kawannya itu. Jadi nggak bisa dijual. Itu sebabnya Agung Sedayu memberikan harga Rp50.000 per meter. Yang dari ujung ke ujung. Pik. Padahal waktu saya ke sana, bersama saya Didu, saya ke sana, itu harganya bervariasi. Paling buruk itu Rp80.000. Ada yang Rp130.000, ada yang Rp200.000, ada yang Rp300.000, bahkan sampai Rp500.000. Tapi dipukul rata Rp50.000 semua. Dan orang nggak bisa transaksi kecuali dengan dia. Lalu Bang, ada orang punya tanah 14 hektar. Dipaksa, lalu disepakati, oke, saya lepas 7 hektar. Kasih uang muka, diuruk semua. Nggak ada usaha, diuruk semua. Ada lagi yang nggak melepaskan, tiba-tiba namanya udah ganti itu sertifikat. Siapa yang kerja itu? Kan BPN. Jadi begitu dahsyatnya gitu loh. Nah, ini kan kerja-kerja mafia sebetulnya. Tapi hari ini kita baca berita, AHY mengumumkan, ini lucu juga nih. Hari ini kita baca berita, AHY mengumumkan, Menteri ATR BPN AHY tetapkan 87 kasus mafia tanah jadi target operasi sepanjang 2024. Pertama, lu mau target operasi kok proklamasi? Proklamasi apa? Ya kasih tahu pengumuman. Jadi kayak judi online di mana-mana tuh kejadian, Bang. Ya kebanyakan markasnya kan di apartemen-apartemen tuh. Itu tiarap, kenapa? Waktu ada operasi tiarap nggak ada semua. Karena apa? Ada bocor informasi, besok mau ada razia. Lu pada libur semua. Loh, ini malah diumumin ya? Nah ini gua mau target operasi nih 87 kasus. Kan sepertinya ngasih kode, awas. Tiarap dulu. Tapi yang gajah didiemin. Dan itu cuma kerugiannya Rp5 triliun saja. Total dari sejumlah kasus itu. Padahal jumlah yang mafia dasar ini bisa beratus beribu triliun. Satu. Yang kedua, dengan PSN itu di Pantai Indah Kapuk, pemerintah menggelontorkan anggaran 20 triliun, Bang, untuk membangun infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Padahal Pantai Indah Kapuk itu adalah calon permukiman mewah, resort, wisata, yang harga tanahnya ini bukan gosip, tapi mereka sudah bikin iklan, bikin baliho, bikin poster, bikin flyer. Harga tanahnya dijual 20 juta sampai 35 juta rupiah per meter. Tadinya 50.000 perak. Belinya 50.000. Perak. Lu nggak jual, gue uruk. Lu gak jual, gue tutup aksesnya. Jadi bagaimana sawah-sawah kekeringan karena irigasinya ditutup, diuruk. Bagaimana empang-empang menjadi mati karena diuruk, walaupun belum selesai statusnya. Akhirnya nggak mau dijual juga. Ini kezaliman luar biasa. Zalim luar biasa, tapi menterinya sok-sokan mau target operasi mafia tanah. Itu aguan itu korbannya siapa aja? Teman kita? Ada pengacaranya Pik 2. Ada. Pik 2 pengacaranya teman kita juga. Pahlawan HAM. Penggiat HAM, namanya Haris Azhar Azhari. Dia Haris Azhar ya. Lalu dia mengatakan, klien kami membeli di atas harga NJOP. Ya iyalah, NJOP kan bukan harga pasar. Itu harga NJOP pun kata Tempo sudah diturunkan. Dari 60.000 jadi 48.000. Kalau dibayar 50.000 ya di atas NJOP. Itu mending dibeli, ada yang diambil langsung diuruk. Ada yang diambil diuruk gitu loh. Dan teman kita nih, itu bisik-bisik tuh, aduh ini provokatornya belakang ya. Azam nih. Jadi, nah maksud saya gimana ya saya Dan ini terjadi di era rejim Jokowi dulu. Jokowi gitu loh. Belum pernah ada seperti ini, belum pernah ada. Soeharto sejelek-jeleknya Soeharto ngusur orang dikasih 2 hektar tuh dari Jawa, dilempar ke Lampung, ke Riau, kasih 2 hektar. Kasih modal hidup. Kasih namanya living cost. Dimodalin. Saya dulu tahun 70, saya Edi Mulyadi tinggal di bantaran Banjir Kanal, Tomang. Jogja. Iya, ketemu sini. Ya kata Banjir Kanal. Dekat Roxy Mas itu. Iya, betul. Dan itu digusurin semua, dikasih tempat di Bedeng. Bedeng itu nama sebetulnya Bedeng kan bangunan ya. Iya. Di daerah Cengkareng, Jalan Kikir, Kampung Utan, namanya Bedeng, 3x8. Dikasih tempat, Bang. Digusur tapi dikasih tempat. Ini nggak ada urusan sekarang ini. Itu zaman Soeharto, zaman Ali Sadikin itu, tahun 70-an awal. Jadi luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bicara seperti pesan dari Ahmad Rosinuddin tadi, apa rekomendasinya? Rekomendasinya saya kira untuk ini nggak usah perlu orang pintar ya, nggak perlu profesor doktor, cukup orang yang punya nurani saja dan sedikit akal waras. Kalau dia nggak punya rekomendasi seperti ini atau tidak setuju dengan rekomendasi seperti ini, maka dia tidak punya nurani dan tidak punya akal waras. Apa rekomendasinya? Batalkan itu yang namanya PSN. Nggak ada hubungannya BSD, PIK dengan kepentingan umat rakyat tuh nggak ada. Lalu tentang IKN juga saya ingin sarankan kepada presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto, Anda ini jenderal, bintang 4, pasti cerdas. Tidak seperti Jokowi yang mengaku ditulis oleh majalah Tempo, IQ-nya kurang dari 2. Ya bukan IQ, IPK-nya. Walaupun kita yang kuliah bingung kok IPK kurang dari 2 bisa lulus gitu. Kita bingung ya. UGM padahal ya. saya ngobrol sama dosen sama profesor nggak bisa lulus. Nggak tahu kalau dulu orang Baga kuliah di mana? UGM. Sekarang kuliah di mana? UGM. Kayak Jokowi ya. Aduh. Nah, untuk IKN sebetulnya Prabowo sudah mengambil sikap yang lumayan bagus ya. Dia sudah menyatakan di Qatar Economic Forum kepada wartawan secara terbuka bahwa dia akan tarik
IKN itu untuk sampai 30 tahun. Karena pendanaannya sangat besar, karena faktanya memang APBN kita akan babak belur tahun 2025. Betul. Ya, pertama jatuh tempo utang 800 triliun. Prabowo belum bekerja sudah kasbon 600 triliun defisit, ya kan? Lalu bayar jatuh tempo, bayar cicilan dan utang, pokok bunga utang hampir 1.000 triliun atau lebih. 600 pun nggak cukup ya? Jadi bayar? sudah sekian ratusan ribu triliun itu udah habis buat begituan. Kalau dia alokasikan juga untuk IKN, maka program makan siang gratis dia segala macam dia nggak kebagian lagi. Itu udah bagus. Kalau itu tinggal bagaimana Prabowo berani bersikap. Rocky Gerung mengatakan bahwa sampai tanggal 20 Oktober Prabowo seolah-olah nurut kepada Joko Widodo. Setelah itu dia akan tancap gas. Saya kira saya setuju dengan Rocky Gerung. Ya, dia pun tentu dia pun akan berpikir, gue bukan Joko Widodo yang mau jadi petugas partai. Jadi petugas partainya sih agak hina, apalagi jadi petugas Jokowi. Lebih hina lagi. Gue jenderal bintang 4 dan sekarang gue presiden, terserah gue. Jadi nanti misalnya saya ngasih saran buat Prabowo, bocoran, nah gitu ya, pembisik. Pembisik. Nanti Prabowo nggak usah repot-repot, dia bisa menangkap Jokowi. Walaupun sudah sangat mungkin dia sudah ada deal kesepakatan sama Jokowi, nanti akan melindungi presiden, keluarga akan begini akan begitu. Tapi dengan gampang mengatakan, Pak Jokowi, Pak mantan presiden, mohon maaf, saya memang udah janji begitu, tapi Bapak melihat rakyat tuntutannya, lihatin tuh, Egy Sujana bunyi terus, itu Edi Mulyadi bunyi terus ya. Jadi Bapak harus buktikan dulu ijazah Bapak asli apa enggak. Bapak mesti anak Bapak yang dilaporkan sama si. Kalau ijazah Bapak terbukti asli, saya lanjutkan IKN ya. Ubaidillah Badrun gitu kan. Nah itu Jokowi Prabowo dengan gampang bisa menjadikan saya sebagai bantalan ya. Sorry Pak, saya bukan nggak nurut sama Bapak, bukan nggak mau terima kasih sama Bapak, saya udah bantu Bapak bantu saya waktu Pilpres. Tapi rakyat mengendaki begini Pak, saya nggak mungkin pasang badan untuk kehancuran, nah gitu bla 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 gitu. Udah itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Bang Edi Mulyadi. Saya ingin memberi penegasan saja bahwa yang dimaksud proyek strategis nasional itu semestinya proyek yang kepentingannya untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan negara. Sementara PIK 2 dan BSD itu bukan kepentingan nasional, bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara, tetapi kepentingan ansih soal bisnis, kepentingan korporasi, kepentingannya Aguan dan kawan-kawan. Sehingga tidak boleh negara ini dipinjam kewenangannya oleh Aguan dan kawan-kawan, baik di PIK 2 juga di BSD, untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis para oligarki properti, dan kemudian mereka untung beliung dari tanah rampasan rakyat ini. Untung beliung. Iya. Kalau BRI kan untung beliung, ya. Untungnya berkali-kali maksudnya begitu. Karena itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Kurnia Triroyani. Jadi yang bersuara jangan hanya kami yang mengadvokasi, tapi para korban semua baik di PIK 2 dan PSD bangkit, bergerak, lawan, bersuara begitu loh. Karena kita ini ingin membantu semuanya. Jangan sampai jadi korban justru diam, kami hanya bisa membantu. Tapi lepas bahwa korban itu diam karena mereka tertindas, seluruh rakyat Indonesia harus bersuara sebab kalau ini lolos PIK 2 BSD, nanti wilayah-wilayah lain juga akan dijadikan PIK 3, PIK 4, PIK lama, PIK BSD 10, BSD 100. Karena apa? Karakter oligarki, karakter pebisnis itu kalau belum ya mulutnya dicokok pakai tanah belum akan merasa puas begitu loh. Nanti kalau dari cokok tanah mulutnya baru dia itu diam gitu. Baik, selanjutnya nanti setelah ini Bang Aziz Anwar, kemudian Bang Ustadz Buya Fikri Bareno, Pak Gamari dan seterusnya ya urutannya begitu. Nanti giliran yang belakang kita lokir ya Bang ya, saling menyesuaikan. Dan saya mohon ini agar Bang Aziz posisi di tengah, Bang Egy geseran begitu. Oke. Ya. Kami persilakan Bang Aziz Anwar untuk menyampaikan paparannya. Langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, guru-guru saya di tempat yang mulia ini. Ada Mas Ahmad di sini, inisiator, dan juga abang kita Bang Edi sebagai ketua TPWA, dan juga rekan-rekan dan guru-guru semua di sini yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian juga rekan-rekan media, terima kasih, dan juga masyarakat serta para netizen. Baik, di sini giliran saya yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan terkait dengan KM 50 dan juga kasus-kasus HAM kalau boleh. Maka saya mulai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemudian daripada alinea keempat ya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi menurut buku ilmu negara dari Prof. Dr. Lince Anamar Paung, di situ ada 4 poin. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas, jadi adanya negara Indonesia ini gunanya itu. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadaan sosial. Artinya ini tujuannya. Jangan sampai menyimpang. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu, ini negara ada nih, negara Indonesia nih. Nah tujuannya ini apa? Berdirinya negara itu apa? Nah itu tadi 4 tujuannya. Kemudian saya stressing ke poin yang pertama. Poin yang pertama tadi, menurut KBBI ya, saya kutip lagi-lagi, kita pakai dasar juga.
Melindungi itu maksudnya upaya untuk menghindarkan sesuatu dari hal yang bertentangan dari fitrahnya. Kemudian juga upaya penyelamatan yang tidak dapat dari bahaya yang tidak dapat dihindari setelah upaya pencegahan dilakukan. Nah, parameternya adalah untuk melindungi adalah persamaan kedudukan hukum, pekerjaan penghidupan layak, merdeka berserikat terhadap hak politik, hak atas agama, HAM, terus pembelaan negara, hak agama, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini saya mau stressing kepada HAM. Tapi faktanya pada masa pemerintahan rezim ini yang akan berakhir pada Oktober ini, itu masalah HAM malah bertubi-tubi dari malah bertubi-tubi datang tanpa jelas penyelesaiannya. Antara lain ada salah tangkap, ada beberapa dan banyak sekali timbul setelah kasus dari Peggy. Nah, di situ ada, kemudian juga ada kasus di Padang, Afif, kemudian ada Wadas Purworejo 2022, Ramempang 2023 dan lain sebagainya. Dan mayoritas itu terbukti dilakukan secara sistematis. Apa itu maksudnya? Melibatkan aparat oknum ya, kalau kita bicara di media itu bahasanya oknum lah gitu kan. Kemudian juga oknum CCTV terlibat di situ. Nah, jadi jangan lupa, jadi bukan cuma oknum yang hidup tapi tidak hidup. Ya, ada juga makhluk mati itu namanya CCTV terlibat. Jadi di kasus Afif, Vina, Sambo, itu KM50 juga itu CCTV terlibat. Nah, terlibatnya kenapa? Ya karena mereka mencari kambing hitam dengan cara seperti itu tadi. Nah, jadi kalau saya boleh kasih, ini canda jokes ya. Kalau kita mau beli CCTV jangan di sini. Kenapa? Sering mati. Nah, gitu kan. Kenapa? Sering mati. CCTV-nya sering mati. Dibutuhkan malah. Sering mati gitu. Jadi dan Kalau gitu jangan beli mic juga, dimatiin. dan yang ironis adalah kita masyarakat itu dianggap oleh rezim ini, dianggap ya, tahu benar apa enggak ya, dianggap itu bodoh gitu loh. Kenapa? Kita mereka mengulangi gitu loh. CCTV ini dimatiin. Modusnya balik lagi gitu. Modusnya sama gitu loh. Apakah merekanya yang bodoh atau kitanya yang nggak protes gitu, dianggap bodoh gitu. Makanya saya mengajak di sini kepada seluruh pihak yang memiliki hati nurani, mari kita terus bersuara untuk hal tersebut. Balik lagi ke kasus KM50, sejak awal kita sudah berazam bahwa kasus ini adalah extrajudicial killing. Kenapa? Karena kejahatan HAM ini sistematis dan meluas, menargetkan FPI dan Habib Rizik serta keluarganya. Banyak sekali para pejabat yang diduga terlibat, dari menyembunyikan bukti, kemudian ada oknum-oknum, bahkan oknum Komnas HAM ya ikut jadi pelaku, ya diduga jadi pelaku obstruction of justice. Padahal jelas-jelas sejak awal mereka tahu bahwa peristiwa KM50 adalah kejahatan HAM yang melibatkan aparat negara, lintas di instansi, dan juga melibatkan top level authority political. Nah, kemudian juga ada yang saya ulas tadi, penghancuran CCTV di KM50, pemusnahan rest area KM50, kemudian narasi-narasi mengaburkan skenario palsu tembak-menembak. Nah, itu laporan Komnas HAM justru menghalangi terbongkarnya Pemanggilan pemeriksaan wartawan yang meliput. Nah, ini juga salah satu korbannya. Diperiksa. Ya, jadi tadi yang saya katakan di kasus Afif juga begitu, yang Padang CCTV tidak ada, kemudian tempat TKP dirusak, begitu juga yang kasus Vina itu. Nah, jadi banyak ini hal dan semuanya itu tadi melibatkan polanya sama, CCTV rusak, ya Rempang, kemudian di Purworejo, baik semua ataupun di antaranya itu ada CCTV rusak, oknum penegak hukum terlibat di situ. Jadi memang berulang gitu kan. Dan ini menurut saya ironis di tengah tadi pembukaan dasar negara Republik Indonesia alinea keempat tadi. Nah, kemudian juga jelas rezim ini terkait dengan HAM tadi yang saya sebutkan, kemudian juga dengan KM50 ini tidak ada keinginan atau bahasa HAM-nya itu unable dan unwilling. Dan ini membuktikan bahwa ini adalah kejahatan HAM yang selama rezim ini masih berkuasa, sangat kecil harapan ini dibongkar. Karena memang ada unwilling dari mereka dan juga unable. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tidak kecil hati dan juga tidak gusar karena tetap perjuangan itu harus berlanjut. Maka kita melanjutkan kasus ini kepada medannya kita lanjutkan ke luar negeri. Jadi kita akan bawa medan ini ke luar negeri supaya pihak luar negeri ini tahu ya bahwa ini terjadi extrajudicial killing. Nah, sebenarnya gampangnya kita harapkan rezim yang kemudian ini adalah menyadari bahwa ini adalah suatu extrajudicial killing, kemudian karena ini ada gross violation of human rights, maka menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 yang berwenang adalah untuk menyelidiki adalah Komnas HAM yang lurus ya, bukan Komnas HAM yang malah jadi bagian dari kezaliman itu, dan juga penyidikannya lewat Kejaksaan Agung. Nah, kalau dua ini tidak menjalankan amanat undang-undang dan institusi, maka sistem hukum Indonesia adalah unwilling dan unable untuk penuntutan kasus HAM tadi. Jadi kuncinya dua, rezim yang akan datang, apakah kasus-kasus HAM ini dituntaskan melalui Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung, atau memang berkutat di situ atau bahkan dibawa ke polisi, maka itu tidak ada niat. Terakhir saya tutup dengan mengucapkan selamat tahun baru Islam, tahun baru Muharram dan 1446 Hijriah, dan juga ada satu ulama mengatakan bahwa hikmah bahwa penanggalan Hijriah Islam itu berdasarkan hijrah Nabi, bukan berdasarkan tahun kelahirannya sebagaimana biasa dilakukan oleh ahli kitab, itu karena umat Islam adalah umat yang gemar berjuang dan bukan umat yang menghormati hari bersejarah tanpa berjuang. Makanya kita kumpul di sini oleh senior-senior dan guru-guru ini untuk perjuangan, untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan juga untuk yang hak melawan kebatilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bang Aziz Endar. Yang paling penting bahwa KM50 itu tidak akan pernah kami anggap selesai meskipun sudah ada vonis dagelan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang memberikan vonis onslah kepada Fikri Ramadan dan Yusmin Okorela, karena kita meyakini pelakunya bukan hanya dua itu, dan sanksi itu tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena semestinya pelanggaran HAM harus diadili dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui kekuatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 begitu. Jadi bukan berarti Jokowi selesai 20 Oktober kemudian persoalan ini kita anggap selesai, tidak. Kita akan terus menuntut keadilan siapapun rejim. Rejim boleh berganti tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kami persilakan Buya Fikri Bareno untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bang Ahmad Khozinuddin, Bang Egy, dan teman-teman para tokoh-tokoh aktivis, para ulama, ustaz-ustaz, para pengacara, para ahli hukum yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para media yang meliput. Yang pertama saya ingin menyampaikan, karena dimintakan kepada saya, bagaimana pandangan evaluasi kita terhadap Presiden Jokowi selama 2 periode terkait dengan umat Islam dan pandangan kira-kira sekitar yang disampaikan itu terhadap ajaran Islam dan umat Islam dan aktivis-aktivis Islam. Selamat datang Bang Refdy Harun. Nanti kita ke depan sekaligus untuk menyampaikan. Ya, bisa nunggu dulu situ. Apa ada kopi dan seterusnya habis kayaknya. Lanjut, Bu ya. Baik, jadi banyak sekali catatan-catatan yang krusial menurut saya sejak 2 periode Presiden Jokowi ini, bagaimana serangannya terhadap Islam, terhadap aktivis Islam, terhadap ya boleh dikatakan rakyat yang terbesar di negeri ini, hampir 90% ini justru tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya Presiden akan menjaga keadilan itu. Mulai dari bagaimana Al-Maidah 51 ketika Ahok menistakan agama yang mengakibatkan terjadinya demo berjilid-jilid sampai Ahok itu lengser. Dan begitu pula kita melihat catatan kedua kita ketika adanya perda-perda yang bernuansa syariah yang juga dicabut, dihapus sama Jokowi melalui Mendagrinya. Dan meskipun dikatakan bahwa itu perda itu lebih banyak terkait dengan investasi, tapi kami juga mencatat ternyata perda itu tidak hanya menyangkut investasi, yang lebih daripada 3.000 perda yang dihapus itu juga terkait dengan miras yang DPRD telah membuat perda-perdanya yang dengan tentunya dengan uang yang rakyat yang tidak sedikit, puluhan bahkan ratusan miliar karena seluruh provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Begitu juga terhadap adanya sekolah Islam di Sumatera Barat yang mereka yang membuat semacam perda melalui DPRD-nya itu wajib anak-anak di sekolah muslim itu bisa membaca Al-Fatihah misalkan. Itu pun juga dihapus, dan juga begitu pula dengan kewajiban busana muslim bagi anak-anak sekolah muslim juga dihapus. Intisarinya adalah perda syariah yang ada nuansa itu dihapus di era Jokowi lebih dari 3.000. Kemudian lebih lanjut adalah bagaimana yang ketiga adalah bagaimana aktivis, para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang dikriminalisasikan, yang dipenjarakan, mulai dari Habib Rizik kita, imam besar umat Islam kita, ada Ustadz Alfian Tanjung, ada Munarman, ada Gus Nur, ada Kiai Sobri Lubis, ada Bang Egy, ada Bang Edi Mulyadi yang juga hadir di sini kan, dan banyak lagi, ada Ustadz Farid Okbah, ada Zain An-Najah Hanum, Uzma bahkan ya, tapi alhamdulillah Uzma ketika itu karena perlawanan daripada aktivis akhirnya serangan tidak jadi terpenjarakan Uzma, Ustadz Zulkifli Ali. Jadi intisarinya banyak sekali para aktivis kita, ulama kita yang vokal terhadap kekuasaan, yang vokal terhadap amar ma'ruf. Di era Jokowi mereka dipenjarakan. Kemudian lebih lanjut yang ketiga adalah banyaknya di zaman Jokowi ini kita melihat politik yang lebih banyak divide et imperanya, politik adu dombanya. Satu kelompok mereka angkat, rangkul, dan satu kelompok lagi dipukul. Jadi akhirnya terjadilah perpecahan di kalangan umat Islam, dan itu dibikin oleh kepala negara sendiri. Ini menjadi catatan kami. Kemudian begitu juga betapa di era Jokowi ini juga orang-orang non Islam, ya boleh jadi kalau kita sebutkan etnisnya, misalkan etnis Chinese yang jumlahnya tidak sampai 2% di negeri ini, sangat sedikit, tapi memegang posisi-posisi penting di negeri ini justru tidak sesuai dengan porsi persentase itu. Mulai dari Gubernur Bank Indonesia, mulai banyak lagi yang lainnya. Jadi ini tidak tidak berkeadilan. Kemudian lebih lanjut kita bisa juga melihat melalui Perpu yang dikeluarkan di zaman Jokowi ini tahun 2017, Perpu nomor 2, yaitu tentang keormasan yang diakibatkan ketika itu adalah HTI. Ormas yang tidak membuat dosa terhadap negeri ini justru diberangus, izinnya tidak bisa lagi. Begitu juga FPI, Front Pembela Islam, yang di setiap ada musibah di negeri ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan ketika ada tsunami di Aceh, FPI orang yang pertama turun membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Tapi organisasi ini pun juga diberangus dengan Perpu nomor 2 tahun 2017. Pendek kata, luar biasa di zaman Jokowi ini ormas-ormas yang terkait keagamaan Islam selalu menjadi target operasi dan digencet, dan bahkan
izinnya tidak bisa lagi, dengan pendek kata mereka dibubarkan. Lebih lanjut, protes damai umat Islam yang tahu 24 yang kita kenal 411 dengan aksi 212 itu juga Habib Rizik bersama para ulama di Monas sana itu diberondong dengan peluru, dengan gas air mata, dan ini sangat luar biasa. Ini menjadi catatan bagi kami kebiadaban rezim 2 periode Jokowi ini. Begitu pula aksi di Bawaslu menjadi catatan kita, karena tanggal 21-22 Mei 2019 masih era Jokowi, itu berapa banyak, lebih daripada 450 orang yang ditangkap, dan bahkan anak-anak juga disiksa oleh para brimob dan mengakibatkan puluhan nyawa yang tidak bisa kita catat dan mereka sia-sia. Dan itu adalah terjadi kebiadaban di zaman Jokowi ini. Dan begitu pula dalam pemilu 2019, 894 anggota KPPS kita meregang nyawa, mereka meninggal, dan lebih dari 5.175 orang yang sakit. Dan ini adalah menurut kita adalah umat Islam yang bekerja di situ tetapi tidak terjamin kehidupannya, karena dengan mudah mereka dilenyapkan nyawanya untuk sebuah kekuasaan. Kemudian lebih lanjut kalau kita sebutkan banyak sekali yang di zaman Jokowi ini rasanya menghabiskan waktu kita. Itulah beberapa contoh yang saya sampaikan, bagaimana kebiadaban rezim 2 periode di bawah Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, seorang pemimpin itu disampaikan oleh Al-Quran. Bahkan setiap khutbah Jumat itu khatib perlu mengingatkan kepada para pemimpin pemegang kekuasaan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setiap khutbah Jumat, wahai para pemimpin, agar kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada seluruh rakyat kalian. Itu yang diperintahkan oleh Islam. Dan begitu pula i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berlaku adillah kepada seluruh rakyatmu, dan karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan begitu pula Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, ada 7 orang, 7 kelompok yang dijamin surga dan dilindungi oleh Allah di akhirat kelak ketika tidak ada naungan lagi, yaitu salah satunya adalah al-imamun adil, yaitu pemimpin yang adil, yang menjadikan keadilan kepada seluruh rakyatnya. Dan begitu pula sebagai undang-undang negara Pancasila kita, ayat 1-nya ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan yang besar, yang kokoh, yang utuh kepada warga bangsa agar pemimpinnya berlaku keadilan, berlaku terhadap ajaran-ajaran Islam mereka supaya menjunjung tinggi, tidak melakukan kriminalisasi kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan begitu juga dengan pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 memberikan kebebasan beragama bagi negeri ini. Dan kita juga menyaksikan betapa khilafah, salah satu daripada ajaran Islam, justru rezim hari ini menjadikan seolah-olah khilafah adalah menjadi persoalan bagi negeri ini. Sesungguhnya bukan khilafah, bukan ATI, bukan FPI, bukan ulama, bukan tokoh-tokoh Islam bermasalah negeri ini, tetapi adalah para pemimpin dan orang-orang yang bajingan yang memegang kekuasaan, yang merampok harta negeri ini. Dan dengan demikian KPK pun mereka lemahkan agar mereka bisa memuluskan rampasannya bersama oligarki untuk aset-aset bangsa ini. Dan terakhir, banyak catatan bagi kita terhadap 2 periode rezim Jokowi ini. Maka menurut kami singkat adalah Jokowi adalah sangat zalim dan represif dan merugikan dan tidak berkeadilan kepada umat Islam. Maka satu kata untuk rezim Jokowi ini, adili dan seret Jokowi atas pelanggaran hukum dan undang-undang dan ketidakadilannya selama menjadi presiden 2 periode. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Sekjen TPUA Bang Azam Khan, kita persilahkan dulu Dr. Gambari Sutrisno untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Gambari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sawtaka wahdah, wa nasara abdah, wa azad jundah wa zamal aghzaba wahdah. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar. Mengawali pernyataan saya ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jika sebuah negara pemimpinnya rusak, maka rusak pula lah rakyatnya. Kita bicara soal pemimpin, maka di dunia ini digolongkan pada kelompok orang-orang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan jika pemimpin ini adalah orang munafik, maka sudah dijamin bahwa kerusakan akan terjadi. Kemunafikan intinya adalah orang yang pura-pura baik, pura-pura beriman, orang yang pura-pura membela rakyat tapi menyengsarakan rakyatnya, orang yang selalu berbohong, orang yang selalu menipu tetapi selalu ingin dinilai bahwa mereka adalah orang-orang berjasa, mereka orang-orang yang merakyat, orang-orang yang sebenarnya hanya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kelompoknya. Inilah yang sekarang kita sedang hadapi. Apa yang terjadi adalah kerusakan di seluruh sendi-sendi kehidupan, baik itu sendi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan seluruh sendi kehidupan masyarakat akan rusak apabila pemimpin sebuah negara itu rusak. Seluruh data dan fakta sudah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Tanpa saya berikan satu demi satu, maka saya ingin menyampaikan bahwa terhadap situasi dan kondisi seperti ini,
saya ingin menyampaikan, karena kerusakan itu juga diawali dan didukung oleh undang-undang dan juga kebijakan. Yang pertama, kami mendesak DPR RI dan juga pemerintah, apakah yang sekarang ataupun yang akan datang, agar tidak atau agar mencabut seluruh undang-undang yang dihasilkan yang tidak pro rakyat. Yang kedua, membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan seperti PSN dan kemudian pertambangan dan sebagainya itu harus dibatalkan. Yang ketiga, meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo selalu pemimpin tertinggi atau kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjadi sumber masalah kerusakan di negara kita ini. Yang kelima, mendesak Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, rekomendasi yang ingin saya sampaikan adalah mendesak BPK dan juga KPK untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga penuh dengan korupsi dan nepotisme dan mempertanggungjawabkannya kepada bangsa Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, agar negara ini ke depan bisa menjadi negara yang betul-betul memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana amanah yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita perlu berani untuk menyampaikan dan berani melakukan gerakan ini demi kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Pak Gambari. Selanjutnya Sekjen Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Azam Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak sekali penjelasan dari beberapa narasumber, mulai dari Bang Egy, Ustadz Ahmad, Mas Edi Mulyadi, Mas Ajis, serta para ustadz. Jadi gini, poin yang paling mudah ditangkap, kalau dari cerita tadi sudah lengkap. Pertama, dihancurkan dan berusaha menghancurkan di depan mata publik Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah jelas dihancur leburkan oleh keinginan penguasa, dalam hal ini ya yang kurus itu. Yang kedua, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun juga dihancur leburkan oleh perintah yang kurus itu juga. Dan yang ketiga adalah KPU, yang ketua KPU-nya doyan esek-esek. Dan itu sudah bisa dibuktikan di putusan DKPP. Termasuk kaitannya nanti juga Bawaslu. Jadi komplitlah kerusakan negara ini diatur dari lembaga-lembaga konstitusi yang sifatnya oleh perintah si kurus dengan mengedepankan anaknya supaya duduk, walaupun anaknya kosong otaknya. Tidak punya kemampuan, kapasitas. Kalau dulu kita dengar bahasa bahwa yang satu itu pedagang pisang goreng, hanya cukup berbisnis di pisang goreng, tidak mau berpolitik, itu pun juga sempat ditanya anaknya, tidak mau mengikuti jejak orang tuanya, tapi faktanya sekarang ini menabrak aturan dan pura-pura modelnya bego. Kayak orang bodoh, kayak begitulah modelnya kira-kira. Nah, sekarang martabak juga sama. Dari penjual martabak sekarang mau duduk juga menjadi pejabat penting di negara kita. Nah, inilah masalahnya. Kenapa kami ini semua melakukan satu gerakan yang sifatnya ini memberitahukan kepada publik bahwa negeri ini bukan tidak sehat, tapi ini sakit negeri ini, sangat sakit negeri ini. Dengan dipimpin oleh orang kurus, berantakan semuanya di sini ini. Maka tidak ada alasan kalau masih presiden terpilih tanda kutip, ya artinya keterpilihannya ini halal apa tidak, ya kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ini masih juga tadi disinggung oleh Mas Edi Mulyadi bahwa kalau si kurus sakit hati dibilang petugas partai, lah masa iya Prabowo itu mau dibilang petugas Jokowi? Ini juga masalah gitu loh. Nah, tidak cukup menghancurkan lembaga konstitusi yang sangat luar biasa. Saya anggap ini mulai dari Mahkamah Konstitusi, mulai dari Mahkamah Agung, mulai dari juga KPU, Bawaslu dan jajaran yang lain, tidak cukup. Sekarang mau menciptakan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang artinya presiden nanti di bawah dia. Rusak ini negeri sudah, komplit rusaknya sudah negeri ini. Terus mau dibawa kemana? Gitu loh. Saya kira para tokoh, para pakar, termasuk juga DPR, MPR, dan semua pemerintah ini mengerti kemana arahnya. Tapi kenapa mereka bungkam? Ingat, kalian ini pasti mati. Ingat itu, pasti ada yang namanya siksa alam barzah, kubur. Ya, baik khususnya di dunia sebelum mati sampai kalian juga mati. Silakan kalian menjadi penjilat yang luar biasa, membolak-balikkan, surban sampai tebal, dai sampai hitam, silahkan. Tapi kalau isi hatinya tukang jilat, ya kan? Apalagi melawan kehendak Allah, tadi juga disebutkan oleh Prof. Egy bahwa sudah melanggar sumpah di Undang-Undang Dasar, sudah tidak lagi berlaku adil, maka
kehancuran ini akan datang. Keinginan kita, mudah-mudahan Allah menjaga rakyat yang baik gitu loh. Bagi mereka-mereka yang culas, ikut serta dalam kebiadaban atau skenario-skenario Sikurus ini, semoga cepat digulung dan diazab, maksud saya begitu. Tapi rakyat yang baik, yang benar dilindungi, harapan kita begitu. Jadi saya kira tadi sudah penjelasannya cukup luar biasa. Nah, tinggal sekarang ini saatnya setelah Peggy ada KM50 yang harus kita bongkar juga kebohongannya, kejahatannya, kesadisannya, siapa di balik ini semua. Yang poinnya CCTV. Saya kira itu aja. Terima kasih karena waktunya juga pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gongnya Bang Refli, nanti Bang Ismar, Bang Eka. Maju depan. Baik, terima kasih Bang Azam. Saya mohon Bang Ismar. Dan nanti Bang Refli gongnya ya di akhir ya Bang Refli. Ya. Oh iya, nggak enak mau bilang begitu. Baik, terima kasih. Sekarang penyampaian dari Bang Ismar Safruddin. Beliau ini konses mengadvokasi para ulama-ulama yang menjadi korban kezaliman karena tuduhan terorisme. Padahal sejatinya ulama-ulama kita itu hanya pendidik, hanya mengajarkan agama, mendakwahkan Islam, dan terbukti di dalam pengadilan yang saya juga ikut menjadi tim beliau, tidak pernah ada ya barang bukti atau alat bukti yang bisa membuktikan bahwa ulama-ulama kita ini teroris. Pada akhirnya hanya dituduh menyembunyikan informasi terorisme. Kepada Bang Ismar Safruddin kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berbicara tentang rezim yang berkuasa saat ini yang sudah masuk periode akhir ya. Sudah hampir 10 tahun beliau berkuasa. Kita lihat bagaimana jungkir baliknya seluruh kondisi keadaan negara kita, baik masalah hukum, baik masalah ekonomi, maupun hal-hal lainnya tidak ada yang kita bisa andalkan, tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya dibolak-balik, sampai logika-logika kita semuanya juga berbalik 180 derajat. Khususnya masalah hukum, kita lihat bagaimana banyaknya permasalahan hukum yang menjadi apa istilahnya nih polemik di negara kita saat ini, termasuk masalah korupsi, ya, terkhusus masalah adanya kriminalisasi terhadap ulama-ulama kita, ya, yang mana pada permasalahan ini sangat merugikan umat Islam ya. Sebagaimana kita mungkin masih ingat bagaimana 3 ulama kita, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung, Ustadz Dr. Zain An-Najah, itu luar biasa bagaimana diperlakukan sebagai seorang tahanan penjahat yang luar biasa. Ya, bagaimana dipotong jenggotnya, dicukur rambutnya, tidak boleh dipertemukan dengan keluarganya, luar biasa. Nah, tapi alhamdulillah ulama-ulama kita insya Allah tidak akan pernah goyah hanya karena persoalan seperti ini. Beliau malah lebih semangat dan memberikan contoh yang baik kepada seluruh umat Islam bahwa kita tidak boleh lemah. Yang patut kita ambil adalah di era rezim ini itu luar biasa, ya. Hukum kita ini betul-betul dipermainkan. Salah satu mungkin yang bisa kita ambil adalah setelah 2014 ke sini ya, khususnya 2018 khusus masalah kasus terorisme, itu kebanyakan yang dipersoalkan itu hanyalah framing, tidak ada bukti. Mana ada persoalan, mana ada pemboman, mana ada kejadian penghancuran objek-objek vital, mana ada kekerasan, di mana ada ancaman kekerasan, itu tidak ada terungkap dalam persidangan. Yang ada itu hanya framing sebelumnya. Mungkin kita lihat bagaimana, kita masih ingat abang kita Bang Munarman. Siapa yang percaya bahwa beliau adalah seorang teroris? Nggak masuk akal. Beliau pernah menjadi LBH, luar biasa. Apalagi ulama-ulama kita ini, ya, yang dalam hidupnya itu hanya bagaimana mencerdaskan orang, bagaimana orang menjadi baik, bagaimana negara ini bisa makmur, bagaimana negara ini bisa selamat dunia dan akhirat. Itulah ulama-ulama kita. Malah andaikan presiden kita ini benar baik atau benar, pastikan akan memberikan mungkin kekebalan hukum khusus kepada para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tendensi kepentingan duniawi gitu. Itu yang harusnya mungkin andaikan pemimpin itu pemimpin yang baik, ya, memahami tentang bagaimana sebenarnya. Kita masih ingat bagaimana Ustadz Farid itu kan adalah seorang ulama, bukan cuma dikenal di Indonesia ya, beliau itu internasional, lama di Australia sampai 2 tahun menjadi imam besar di sana. Di Arab Saudi beliau langsung menjadi murid dari Syekh Husaimin. Beliau adalah hanya ada 2 orang di Indonesia yang pada saat itu sebagai pengurus Rabita Al-Islamiyah. Itu kan beliau bersama siapa? Dr. Jufri Assegaf. Itu beliau punya nama gitu. Tapi kita lihat bagaimana perlakuan negara kita, khususnya pada rezim Jokowi ini. Kita lihat bagaimana beliau, padahal beliau datang menghadap atau dipanggil oleh Pak Jokowi, ya, dan memberikan nasihat yang luar biasa, memberikan nasihat yang bermanfaat buat presiden. Tapi apa balasannya? Ternyata malah ditangkap, ya. Kemudian lanjut dari hal itu mungkin kita harus, tadi disampaikan oleh beberapa pembicara tentang adanya kejadian-kejadian lainnya, memang juga kita tidak bisa berlepas tangan, ya, termasuk masalah KM50 itu sudah jelas sekali
Ya, nah mungkin yang patut kita ingat ini mumpung Pak Prabowo juga mungkin nanti akan menjadi presiden ya karena dia sudah terpilih. Itu kejadian tadi disampaikan tanggal 21 Mei 2019. Itu kan adalah para korban itu ada 10 orang yang 10 ya. Itu kan adalah ininya Pak Prabowo itu apa namanya? Para pendukungnya. Ya, dan beliau di akhir-akhir pada saat itu kan meminta menjadi khusus Partai Gerindra meminta mereka untuk menjadi apa namanya klien mereka untuk membantu katanya untuk menyelesaikan persoalan ini ke HAM. Nah, kita sangat berharap beliau ketika duduk ini kita akan meminta ke sana, ya. Karena insya Allah kita akan apa istilahnya betul-betul melakukan pembelaan terhadap umat, ya. Baik masalah ini maupun terutama masalah tadi masalah ulama. Ya khusus untuk masalah terorisme ini kita berharap mungkin saya langsung masalah rekomendasi aja ya ke depan. Mungkin baiknya itu masalah terorisme terhadap ulama itu dan aktivis diharapkan untuk segera diakhiri, ya. Kemudian masalah undang-undang terorisme itu kalau bisa itu dihapus saja, itu yang undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu luar biasa, itu dibuat itu hanya untuk kepentingan apa istilahnya merugikan umat Islam, ya, khususnya hanya orang-orang yang apa tanpa bukti mereka itu sudah bisa dilakukan proses hukum. Dan mungkin saya juga sedikit tambahkan dikit ini Ustaz, karena masih banyak ulama kita, ustaz kita di dalam dipenjarakan ini, yang saat ini mereka yang sudah dipenjara pun mereka ini tidak mendapatkan haknya, ya, untuk bisa dibesuk oleh keluarganya. Karena apa? Mereka ditaruh di Cikias. Di Cikias ini mereka begitu sudah diputus itu tidak langsung dipindahkan, ya, sudah diputus dan sudah inkrah tidak langsung dieksekusi untuk menjalani hukuman di lapas supaya mereka menjadi warga binaan. Tetapi mereka sampai bertahun-tahun di dalam sana dan mereka tidak boleh dibesuk oleh siapapun. Ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, ya. Dan ketika kita mempermasalahkan ini luar biasa mereka saling tunjuk-menunjuk. Saya saat ini mungkin yang ada 10 orang lebih lagi nih yang saya perjuangkan ini untuk mereka supaya dipindahkan ke apa namanya ke lapas, ini masih menghadapi kendala yang luar biasa. Mereka saling tunjuk-menunjuk. Ya, soal PNPT lah, Densus lah, teman-teman dari Dirjen Pas, kemudian pihak lapas. Semuanya itu saling tunjuk-menunjuk. Nah, ini yang jadi masalah kita, ini yang harus menjadi apa namanya prioritas ke depan juga, yang masih di depan mata saat ini yang dialami oleh para ulama-ulama kita, ya. Dan yang paling pasti adalah tolong ke depannya pemerintahan ke depan ataukah ini harus dilakukan proses hukum terhadap pemerintah ini karena banyak sekali merugikan umat dan merugikan negara Indonesia pada umumnya. Mungkin demikian dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ismar. Memang ada kecenderungan narasi war on terrorism itu justru menyasar kepada umat Islam sehingga narasinya berubah menjadi war on Islam. Sampai hari ini saya belum ketemu tersangka bahkan terpidana kasus terorisme di negeri kita yang mayoritas muslim itu agamanya non muslim, semuanya Islam, bahkan para ulama dan ustadz. Dan narasi dakwaan jaksa di pengadilan pun ketika ustadz itu dakwah justru dielaborasi seolah-olah dakwah itu sebuah kejahatan, diulang-ulang. Sampai saya pun pernah protes kepada jaksa karena mengaitkan aktivitas dakwah itu dengan jihad global yang seolah-olah kita ini memicu perang-perang global begitu. Ini luar biasa. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Ismar tadi, tidak ada bukti, yang ada hanya narasi. Dan karena tidak ada bukti, yang ada hanya narasi, akhirnya vonis pada kasus terorisme itu rata-rata semua pada akhirnya dengan ketentuan menyembunyikan informasi terorisme. Tidak pernah ada dengan kasus terorismenya itu sendiri. Beda dengan tahun 2002 saat bom Bali. Memang nyata ada bomnya, ada korbannya. Tapi setelah itu nggak ada. Terutama di periode era rejim saudara Joko Widodo, itu tidak ada satupun kasus terorisme yang ada bukti konkretnya orang itu mati begitu, dibawa ke pengadilan keluarganya, oh iya ini mati dan sebagainya. Rata-rata narasi. Dan yang paling jelas kan Bang Munarman, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Jan An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad. Ada juga yang disasar bukan pakai terorisme, pakai undang-undang ormas, seperti yang dialami oleh Ustadz Abdul Qadir Baraja dari Khilafatul Muslimin. Lebih berat dia kenanya karena pakai undang-undang ormas 10 tahun, masya Allah. Padahal hanya menjalankan aktivitas dakwah begitu. Baik, selanjutnya kepada Bang Juju Perwantoro yang juga mengadvokasi teman-teman rakyat yang korban, ya, di Jakarta, nggak jauh-jauh ya, di Kampung Bayan aja. Maju Bang, gantian. Nah, beliau ini juga yang mengadvokasi ini untuk menunjukkan bahwa banyak masalah di era rejim Jokowi, sehingga jangan dianggap kalau rejim ini sudah selesai 20 Oktober 2024 maka masalahnya selesai. Oh tidak, rakyat akan tetap menuntut. Takbir. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hosi dan rekan-rekan semua yang ada di meja ini depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada beberapa hal saja yang ingin saya ungkapkan, yaitu terutama menyangkut era kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah hampir memasuki ujung akhirnya di kepemimpinannya, hampir 10 tahun ini. Saya ingin menyoroti bahwa yang ada adalah di era rejim Jokowi ini, ya, situasi kondisi hak asasi manusia terutama dan hukum, penegakan hukum maksud saya, itu bukan tambah baik, tapi adalah semakin buruk dan semakin katakanlah di titik nadir begitu, seperti itu. Kenapa saya melihat? Misalnya yang saya soroti adalah salah satunya adalah persoalan HAM. Ya, persoalan HAM itu di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM itu, ya, di era Jokowi ini bukan semakin baik gitu. Banyak tokoh-tokoh kita yang katakanlah diperlakukan secara hukum secara tidak manusiawi, secara melanggar hukum seperti diungkapkan rekan Kosi tadi. Itu berjalan begitu saja.
ya tidak ada suatu kontrol baik itu HAM secara HAM maupun secara hukum dari contohnya katakanlah anggota dewan kita yaitu DPR RI, ya mereka seperti cuek saja dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dan HAM di Indonesia ini. Sebagai contoh misalnya tentang pelaksanaan di KUHP ya pasal 263 ya tentang pidana HAM ya, itu jelas-jelas ancamannya 6 tahun ya, seperti itu. Yang sudah kami laksanakan selama ini, yang sudah kami lakukan, yaitu misalnya tentang, bukan misalnya kita jelas sudah kami gugat lebih dari 3 kali, adalah tentang dokumen resmi negara yaitu ijazah. Ijazah palsu seorang Jokowi sampai saat ini belum bisa ditunjukkan keasliannya, dokumen aslinya. Ya, di mana itu ijazah itu? Sampai akhirnya di gugatan kita yang terakhir hanya menyatakan saja bahwa ini harus dievaluasi ulang, ya, dikembalikan lagi ketentuan itu, sehingga harus menunggu lagi untuk kebenaran atau keabsahan dokumen itu. Nah, prosedurnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan tentang ijazah asli Jokowi seperti ini, kita tidak akan berhenti dan menyerah sampai di situ saja. Tetap kita akan kejar terus sampai jauh mana keberadaan atau keaslian atau kepemilikan ijazah itu atau ijazah asli itu seorang Jokowi, baik itu sekolahnya maupun kuliahnya yang katanya di UGM Jogja itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian tentang hal yang lain adalah menyangkut masalah One Team Press katanya. Jadi organisasi One Team Press yang diwacanakan untuk dikembalikan lagi kepada Dewan Pertimbangan Agung DPA itu hanya 1 hari, bro. Hanya 1 hari dibicarakan dan langsung diketok, diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ini kan aneh, ada apa? Ya, ada hidden agenda yang disembunyikan oleh mereka itu, bahwa kita boleh katakan saja itu untuk menyelamatkan Jokowi setelah tidak menjadi presiden. Saya boleh katakan seperti itu. Nah, ini tampaknya sudah disepakati, hanya tinggal diketok saja, ya kan begitu. Nah, yang begini-begini ini jelas-jelas menyolok sekali, bahwa mereka terutama yang di anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kita itu jelas-jelas tidak berusia tumpul lumpuh begitu ya, seperti bayi lumpuh katakan seperti itu, yang mengikuti saja kepentingan seorang Jokowi yang tadi katakan rekan saya cungkring begitu ya, istilahnya gitu ya, seperti itu. Jadi Jokowi setelah lengser nanti pada akhir bulan Oktober itu tidak bisa tinggal diam saja, tidak bisa melenggang saja sambil lupa, ya. Ada kemungkinan ya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM itu bisa mengejar dia. Segala sesuatu kelakuan yang dilakukan Jokowi ya selama memimpin 10 tahun ini, banyak sekali hal-hal yang kelihatannya tidak tersentuh hukum. Baik KKN-nya juga ya, anak-anaknya segala macam, pamannya di iparnya betul kata di MK itu, Anwar Usman misalnya seperti itu. Demikian juga terhadap lembaga negara lainnya, misalnya tentang Hasyim Asyari yang di KPU itu, kemudian Firly Bahuri yang di KPK itu, semua kelihatannya lebih mementingkan seorang Jokowi itu, diskriminasi dalam hal ini. Oleh karenanya, PR ini tidak bisa diamkan saja, dan Jokowi menurut saya tidak bisa tinggal diam saja. Kemungkinan tuntutan hukum setelah beliau lengser dari jabatan presiden akan tetap mengejarnya. Itu yang patut dicatat oleh masyarakat, dan terutama adalah rejim yang nanti yang baru kita harapkan dari Prabowo akan lebih baik ya penegakan hukum di negara ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Juju Purwantoro. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Juju juga merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kita. Yang paling penting tadi bahwa ketika Presiden Joko Widodo nanti lengser pada akhir bulan Oktober atau tepatnya 20 Oktober 2024, bukan berarti seluruh persoalan hukum di era kepemimpinannya dianggap selesai. Justru itu awal dari tuntutan rakyat kepada Saudara Joko Widodo setelah tidak menjabat presiden, maka tidak ada hambatan psikologis dari penegak hukum, juga tidak ada imunitas bagi seorang Jokowi karena tidak lagi menjabat presiden, sehingga seluruh proses hukum bisa berjalan. Dan kita nanti akan tuntut bareng-bareng agar proses hukum bisa ditegakkan. Selanjutnya kepada Bang Eka Jaya, Ketua Umum Ormas Pejabat, untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bang Hajinuddin yang saya hormati, Pak Juju, Ustaz Fikri Barino, dan Bang Ajis. Ini luar biasa evaluasi 2 periode Jokodok ya di negara kita, ini luar biasa. Kalau dihitung-hitung ya dari paparan tadi udah kagak ada yang benernya dah. Iya, terlalu banyak ya, dia bikin kehancuran untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa. Kalau diumpamakan tadi Israel merampas tanah Palestina buat warga negaranya. Nah, ini Jokodok merampas tanah warganya untuk orang lain. Ya, apalagi dengan adanya PSN ya, PIK 2, BSD. Saya mau bertanya ini, kemana para pitung-pitung muda yang kalau kita lihat legenda pitung itu membela kaum lemah? Ketika tanah penduduk dipatok, dibongkar itu patok, dia lawan itu pengkhianat. Kemana para kesatria? Kemana para Sultan Hasanuddin yang muda-muda? Di mana jiwa nasionalisme kalian? Di mana jiwa idealisme kalian terhadap bangsa dan negara ini? Bergerak, bangun.
Masa tanah kita diberikan kepada orang lain, kita diam saja, kita hanya manut saja. Kalau berbicara hasil daripada pemilu, 2 pemilu atau 3 pemilu ini nggak ada yang benar sudah. 2014 bagaimana rakyat ditembakin di patung kuda, 2019 bagaimana rakyat ditembaki di depan Bawaslu. Itu sudah menjadi contoh, artinya penyelenggaraan pemilu saat itu untuk mencari pemimpin kita nggak ada yang benar. Dan di 2024 kita saksikan bersama bagaimana ketua KPU dipecat dengan tidak cara hormat karena asusila. Bukan itu saja, banyak, terlalu banyak kasusnya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari hasil pemilu kemarin, hanya menelurkan pemimpin-pemimpin katrolan saja yang dikontrol oleh oligarki yang memang sengaja ingin menghancurkan, merampok daripada rakyat kita sendiri. Ketua-ketua partainya sudah terbelenggu dengan berbagai macam kasus korupsinya. Anggota-anggota DPR-nya sudah asik dengan kegiatannya sendiri, bahkan tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, hanya manut saja. Masih enakan di Orde Baru, walaupun manut-manut tapi buat kebaikan bangsa dan negara. Tapi manut kali ini buat kepentingan oligarki dan kekayaan masing-masing mereka. Ayo bangkit bangsa dan negara kita, ayo bangkit para pemuda, kaum mudanya. Tanah kita diberikan kepada orang lain, kok kita diam? Sementara founding father kita, para pahlawan kita, para syuhada kita merebut kemerdekaan ini dengan darah, air mata dan nyawa mereka untuk mengusir para penjajah. Sekarang sudah merdeka, kenapa harus diberikan lagi kepada orang lain? Itu para rampok semua. Tidak ada buat kemaslahatan bagi bangsa kita, nggak ada. IKN begitu dahsyatnya dengan nilai yang luar biasa, ratusan triliun. Andaikan dana tersebut diperuntukkan untuk kesehatan kah, diperuntukkan untuk pendidikan kah, infrastruktur yang lainnya kah? Coba lihat di Lebak sana, coba lihat di Rangkas sana. Masih banyak anak-anak sekolah kita ketika dia mau sekolah melewati jembatan-jembatan yang sudah hampir putus. Itu yang perlu dipikirkan. Jangan mikirin diri sendiri, jangan mikirin perut sendiri. Hai para tokoh, hai para ulama, hai para kiai, hai para cendekiawan, jangan mikirin perut sendiri. Pikirkan bangsa dan negara kita, pikirkan daripada nasib generasi muda kita. Ingat, rusaknya satu agama karena rusaknya para ulama yang mengikuti daripada hawa nafsunya. Ulama yang cuma memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya. Dia tidak peduli terhadap agamanya, dia tidak peduli terhadap nasib rakyatnya. Coba kita lihat kemarin, saudara-saudara kita sedang dihantam, dibantai di Palestina. Ada utusan organisasi besar yang bisa cipika-cipiki dengan musuh umat Islam. Hei, saudaramu sedang dibantai, saudaramu sedang digenosid, tanah saudaramu akan dirampas. Kenapa kau datang kepada mereka, kau cipika-cipiki terhadap mereka? Padahal Allah sudah katakan, walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nggak akan ridho, nggak akan ikhlas, nggak akan senang Yahudi dan Nasara kepada kalian sebelum kita mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa kalian datang ke tempat mereka sementara kau punya saudara sedang dibantai, digenosid oleh mereka? Luar biasa. Kembali ke Indonesia, kita berharap yang kemarin menang dalam Pilpres, yang seorang jenderal Kopassus kembali lagi mempunyai daripada jiwa korsaknya, jiwa nasionalismenya, bahwa kepentingan bangsa adalah di atas kepentingan segalanya. Jangan sampai mau diatur-atur oleh oligarki-oligarki yang ingin menghancurkan bangsa kita. Jangan sampai sebelum sampai berkuasa tidak mempunyai kekuatan apapun, lawan segala bentuk kezaliman yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Lawan segala bentuk kemunafikan yang ada pada bangsa dan negara kita. Hancurkan bagi mereka para pemimpin-pemimpin yang memang sudah tidak punya ada rasa nasionalismenya. Kepada seluruh pengurus partai, anggota partai, lihat, jangan mikirin diri sendiri, lihat rakyat kalian, lihat konstituen kalian. Apakah mereka hari ini makan atau tidak? Apakah mereka ini mendapatkan pendidikan yang benar atau tidak? Apakah mereka sudah nyaman hari ini atau tidak? Jangan mikirin diri sendiri. Bersatu kita, para tokoh, ulama, kiai, aktivis, dosen, buruh, bersatu kita, kuatkan ukhuwah di antara kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bersatu, maka kita akan menang menghadapi siapapun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz Eka Jaya. Saya berasa di atas mobil komando nih barusan. Subhanallah. Tapi itulah menyemangati kita semua dan justru ini menyentak ya sikap batin kita agar kita bangkit, tidak diam-diam saja karena ternyata masih banyak sebenarnya yang lantang menyuarakan kebenaran. Kita tidak sendiri. Kita ini menggalang forum agar kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Banyak yang prihatin dengan keadaan negeri ini dan banyak ya yang mau bergerak bareng-bareng, karena itu kita tidak perlu merasa sendiri. Baik, selanjutnya
Bang Refli Harun, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan evaluasinya kepada kinerja Bapak Presiden Joko Widodo jelang lengser. Saya menggunakan nomenklatur lengser, sama saja lah, berhentilah. Oke, di 20 Oktober 2020. Iya, santai aja. Bang Azam maju lagi, dampingi. Iya. Lanjut aja langsung. Saya serahkan waktu dan tempat. Wah, ini dititipin ini saya. Iya, boleh. Nah, oke. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperintahkan oleh Ahmad Kozirudin untuk mengucapkan hal ini. Saya bacakan dulu. Nah, jadi biar kita sesuai dengan tornya, ya, tidak menyimpang kemana-mana. Jadi biar tidak, karena yang keluar dari tor itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti. Iya, Refli Harun, rusaknya fungsi check and balances di era Jokowi ditandai dengan lumpuhnya disfungsi parlemen DPR serta lemah dan rusaknya sejumlah lembaga tinggi negara, MK, MA, KPK, KPU. Ini lembaga negara tingginya kita buang ya, yang hanya digunakan untuk melanggengkan politik dinasti. Fenomena yatimnya rakyat yang tidak diwakili kepentingannya oleh pemerintah, eksekutif dan legislatif, banyak kebijakan yang justru bertentangan dengan kepentingan rakyat. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, doain ya, Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-undang Ormas, Undang-undang IKN dan lain sebagainya. Arahannya tidak perlu saya bacakan. Yeah. Masa arahannya dibacakan juga. Jadi kawan-kawan sekalian, nah ini tornya ya. Jadi memang problem kita adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana ada gejala kekuasaan kita menjadi negara yang balik lagi ke alam sebelum reformasi. Kita tahu bahwa reformasi itu hadir untuk beberapa agenda pokok. Satu, agendanya adalah melakukan amandemen terhadap konstitusi. Sudah dilakukan, it has been completed, sudah komplit, yaitu tahun 1999 dan 2002. Tetapi rupanya ada gejala untuk minta balik lagi karena kekecewaan melihat realitas sosial politik yang ada pasca reformasi. Nah, ini bagian yang tidak ingin saya diskusikan lebih lanjut karena panjang jalan ceritanya. Tapi kalau dibalikan kepada DPD, dibalikan kepada tokoh-tokoh mantan ex-TNI, Polri, mereka menginginkan ini luar biasa sekali. Dan menurut saya kita harus kaji lebih lanjut kalau seandainya fenomena ini akan kita diskusikan. Sebagai contoh misalnya ada soal yang terkait dengan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Hati-hati, ini lembaga yang ingin diciptakan, yang dikesankan sejajar dengan presiden, lalu semua oligarki termasuk Presiden Jokowi akan ada di sana. Kenapa? Dia tidak membutuhkan fasilitasnya, tapi yang dia butuhkan adalah privilege kekuasaannya, ya, kewenangannya. Karena dengan menjadi ketua misalnya DPA, maka dia tanda kutip akan terus bisa cawi-cawi dan mengendalikan kekuasaan yang baru akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Kalau dia kemudian bagian dari konspirasi oligarki dan konspirasi internasional, maka dia akan kuat dengan mencantol di DPA tersebut. Tapi kalau dia tidak ada cantolan kekuasaan lagi, bisa jadi konspirasi internasional di belakang layarnya dan para oligarki akan berpindah mencari kira-kira siapa patron, bukan patron istilahnya, klien baru. Patronnya mereka mencari klien baru. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Jadi saya bilang per tanggal 20 Oktober 2024 itu Presiden Jokowi, saya tidak menggunakan kata lain, saya tetap Presiden Jokowi. Kalau tidak salah dia masih presiden, kalau tidak salah ya. Masih presiden kok, dia masih presiden. Jadi Presiden Jokowi itu sudah akan hilang kekuasaannya. Kita akan mengatakan, dan saya juga mengatakan, dia tidak akan kuat lagi. Dia tidak akan penting lagi. Itu kalau dia tidak tetap menjadi kliennya oligarki dan konspirasi internasional. Tapi kalau tetap menjadi klien mereka, dia akan tetap kuat. Nah, saya membayangkan, selain untuk dirinya sendiri, patronase itu sedang mengatakan, kamu akan berharga kalau kamu tetap ada akses kekuasaan. Karena itu, buatlah Dewan Pertimbangan Agung, ya, sehingga Anda nanti tetap akan kelihatannya sejajar dengan presiden yang baru. Itu kita harus hati-hati ya. Kemudian reformasi kedua adalah menghilangkan dui fungsi ABRI. Rupanya akhir-akhir ini walaupun dui fungsi ABRI dulu, kalau kita bicara ABRI sekarang TNI Polri gitu ya. Walaupun dui fungsi TNI Polri secara formal itu belum atau tidak diadopsi, tetapi secara material itu sudah mulai terjadi dan bahkan sekarang Undang-Undang TNI sedang dibahas untuk memberikan kewenangan lebih besar terhadap TNI dan Polri. Kalau TNI Polri memerankan dirinya sebagai alat negara, itu bagi kita senang-senang saja. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka memerankan dirinya sebagai alat kekuasaan. Alat kekuasaan yang kemudian tunduk pada kekuasaan dan oligarki. Sehingga bisa jadi mereka lah yang paling banyak menentukan kemenangan di dalam proses berpemilu, termasuk Pilpres kemarin.
Karena itu menurut saya kita juga harus mencegah agar TNI Polri tidak bermain politik lagi seperti zaman Orde Baru dan menjadikan mereka, meminta mereka, mendesak mereka untuk menjadi alat negara, state aparatus, bukan menjadi alat penguasa, apalagi menjadi alat oligarki. Itu hal yang menurut saya penting juga kita garis bawahi. Amanat reformasi berikutnya adalah soal pemberantasan KKN. Pemberantasan KKN ini adalah amanat reformasi yang tidak pernah bisa dituntaskan oleh presiden siapapun setelah era reformasi dan terlebih pada era sekarang ini, era Jokowi. SBY ketika menyelesaikan 10 tahun masa pemerintahannya menaikkan IPK kita, indeks persepsi korupsi kita, dari angka 20 ke angka 34. Memang masih menjadi negara yang korup karena range-nya adalah 0 sampai 25 sangat korup, kemudian 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 tidak mungkin, itu negara malaikat berarti. Itu sangat bersih. Negara-negara seperti Singapura, Thailand, Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, itu negara-negara yang tinggi skor IPK-nya. Nah, kita pada masa pemerintahan Jokowi jilid pertama itu mampu menaikkan skor sampai 40. Tapi sekarang skor kita turun lagi menjadi 34. Menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi gagal total. Masalahnya di mana? Masalahnya menurut saya sudah menulis sejak 2017 karena tidak ada yang namanya willing dari kekuasaan Jokowi, dari Jokowi. Jadi Presiden Jokowi tidak hanya unable, tidak hanya tidak mampu dalam melakukan pemberantasan korupsi, tapi juga unwilling, tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia part of the problem, bagian dari masalah. Jadi kawan-kawan semua, saya sering mengatakan bahwa kenapa pemerintahan Jokowi ini kemudian tidak smooth landing, ingin terus cawe-cawe dan ingin terus menggandul pada kekuasaan sehingga mau bikin DPA dan lain sebagainya. Ada 4 hal yang selalu saya garis bawahi. Pertama, kekhawatiran Jokowi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya. Paling tidak. Karena itu yang paling bisa dituntut. Kalau sebelumnya seperti Munir dan lain sebagainya itu obligation, kewajiban. Tapi ini yang bisa dituntut. Tentu salah satunya KM50 dan Kanjuruhan ya. Saya menulis lagu itu. Lagunya gitu. Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Oh, belum pernah dengar lagunya ya? Oke, itu nanti perlu didengarkan Ogi yang nyanyi ya, sama Ogi ya. Dan saya masukkan itu pidato Habib Rizik di tengahnya. Nah, jadi dia kekhawatiran terhadap hak asasi manusia ya. Dia tidak hanya lagi crime by omission, pembiaran. Jadi bisa jadi crime by commission, memang terlibat. Nah, itu saya kira bisa dituntut oleh pemerintahan yang baru. Karena ini kan mudah sebenarnya untuk di trashback, ditelusuri kembali. Beda kalau kasus-kasus berat HAM di masa lalu yang jauh lebih berat. HAM. Yang kedua adalah menurut saya kasus KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang paling tidak sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK tahun 2022 kalau tidak salah, dan sampai sekarang memang belum ada tindak lanjutnya. Tetapi kalau kekuasaan baru tidak mendukung lagi pemerintahan yang sekarang, maka bisa jadi itu akan terus-menerus diangkat. Korupsi. Yang ketiga menurut saya, kegalauan presiden ini ketika dia mau step down adalah proyek-proyek yang belum selesai atau proyek yang sudah di tangan inner circle-nya. Karena bagaimanapun, ya keberlanjutannya bagaimana? Salah satunya adalah IKN. Penting dipastikan IKN terus berlanjut, mungkin karena menyangkut komitmen-komitmen yang kita tidak tahu seperti apa di belakang layar. Padahal kita tahu bahwa proyek itu memakan anggaran negara yang luar biasa. Jadi IKN itu sudah memakan anggaran, dulu peruntukannya kalau tidak salah kira-kira dari 400 triliun lebih anggaran IKN itu 47% itu diambilkan dari APBD dan BUMN serta BUMD. Nah dari APBN itu kira-kira 89 triliun, tetapi sudah terpakai 80%-nya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya dana dari APBN-nya. Nah karena itu saya kira Jokowi pasti akan terus bagaimana mengupayakan agar proyek ini jalan terus. Proyek yang betul-betul masif ini, belum lagi proyek-proyek yang lain. Kita tidak tahu ya nasib kereta cepat dan lain sebagainya. Memang sudah operasi, tapi yang namanya Wika terjerat utang yang luar biasa karena operasi dari kereta cepat ini. Cepat menumpuk utang. Keretanya cepat. Utangnya melesat. Iya, utangnya melesat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah politik dinasti yang dia bangun pada era kedua pemerintahannya yang dia akan perkuat. Unfortunately, dia sudah berhasil memasukkan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi sebagai wakil presiden yang kita tahu prosesnya seperti apa. Sehingga disebut anak haram konstitusi. Dia juga mau memasukkan Gibran
di dalam slot kekuasaan kegubernuran, entah DKI, entah Jawa Tengah. Kaisang. Oh sorry, Kaisang. Karena Gibran sama Kaisang itu saya sukar membedakan mana yang Gibran, mana yang Kaisang. Ya kan? Sama-sama sekali 3 uang. Nah, jadi cuma saya kira kita harus membuka opini sebesar-besarnya agar protes ke Mahkamah Konstitusi, karena by law harusnya permohonan 2 mahasiswa ke MK itu dikabulkan, meminta agar yang namanya 30 tahun itu pada saat ditetapkan sebagai calon. Jadi balik lagi ke normanya, dan itu saya yakinkan kepada kawan-kawan semua agar itu tetap digeruduk karena itu punya peluang besar untuk dikabulkan. Jadi bukan berarti tidak ada peluang lagi, karena ini barang yang sudah ceto welo-welo. Khawatirnya dikabulkan setelah daftar dulu. Nah, udah dilantik. Makanya ini harus buru-buruan permainan di MK nanti adalah mereka akan kabulkan setelah Gibran mendaftar. Gak ada gunanya. Setelah Kaisang mendaftar, saya selalu Kaisang ya, Gibran. Nah, setelah Kaisang mendaftar, ya kan, Kaisang goreng. Nah, karena itu menurut saya ini harus digeruduk rame-rame agar kemudian MK memutuskan itu. Paling tidak kalau gambarannya kemarin-kemarin ya masih ada peluang lah, ya kan? Masih ada peluang untuk dikabulkan. Apalagi ini hal yang memang secara rasional. Nah, ini menunjukkan bahwa apakah Jokowi masih besar pengaruhnya atau tidak. Ini menurut saya adalah test case terakhir putusan MK ini. Kalau tidak dikabulkan berarti masih kuat kekuasaan. Itu test case. Tapi kalau dikabulkan ini udah mulai lemah, udah mulai dicuekin, dan sepertinya kekuasaan baru Prabowo tidak mau cawe-cawe. Tapi kalau ini barang tidak dipermasalahkan di publik, tidak ada demo, tidak ada apa dan lain sebagainya, maka dia diam-diam, tidak akan ditolak. Lama, dilulur putusannya. Opini dulu ya. Iya, nah karena itu opininya harus kencang-kencang ya. Jadi 4 hal tersebut yang menyebabkan Jokowi kemudian terus-menerus dia ingin bagaimana berpikir agar kekuasaan itu tetap di tangannya. Dan tidak terjadi yang namanya fenomena lame duck office. Biasanya orang kalau sudah mau surut jabatannya, surut juga, nggak lagi orang mau ikut. Tapi yang terjadi tidak. Kalau kita lihat susunan kabinet misalnya, kita test case soal Prabowo ingin memberantas korupsi. Kira-kira yakin nggak kawan-kawan di sini Pak Prabowo serius untuk memberantas korupsi? Nggak yakin. Saya nggak yakin saya. Test case-nya gampang. Apakah dia akan membawa orang-orang bermasalah di masa lalu, di masa pemerintahan Jokowi ke kabinet yang baru? Belum apa-apa, konon Pak Jokowi sudah nitip Mister persentase, ya kan? Bukan persentase ya, berapa miliar ya, Mister. Kemudian barangkali juga karena partai politik, dukungan partai politik yang terlibat minyak goreng ikut juga, terlibat izin hutan ikut juga, impor daging ikut juga. Jadi kalau kabinet itu yang terbentuk, maka from the beginning kita sudah akan tahu bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Jadi pemberantasan korupsi itu akan berhasil kalau test case-nya Prabowo tidak mengajak orang-orang bermasalah di kabinetnya. Tapi kalau mengajak orang bermasalah dan kita tahu siapa dia, maka dia tidak akan pernah bisa merealisasikan janjinya. Walaupun saya pribadi sudah mengatakan haram hukumnya mengakui mereka yang menang dengan cara curang. Karena Ustadz Hosinuddin yang mengajarkan kepada saya kalau tidak salah. Jadi saya bedakan. Ini pribadi saya mengatakan saya tidak akan pernah ya kan mengendorse pemerintahan ini karena dia mencapai ini dengan cara curang. Karena itu kita harus perbaiki kecurangannya. Tapi kalau saya disuruh menilai apakah Prabowo akan berhasil memberantas korupsi, saya mengatakan agak berat. Bahkan mungkin tidak bisa. Tapi kita mari lihat test case-nya adalah ketika dia menyusun kabinet. Nah, terakhir kawan-kawan semua, memang Presiden Jokowi ini saya akui presiden yang hebat. Ya kan? Hebat mengembalikan Indonesia ke era yang hampir otoritarian lagi. Hanya presiden yang hebat seperti Pak Harto, seperti Mussolini, seperti Hitler, seperti siapa lagi? Yang bisa membuat kekuasaan berada di tangannya in hand. Cuman bedanya adalah kalau Bung Karno barangkali membangun rezim otoriternya dengan kepercayaan diri sendiri, in between 5966, Pak Harto membangunnya secara teknokratik, Jokowi membangunnya dengan sponsor dari kekuatan-kekuatan oligarkis dan kekuatan-kekuatan asing. Jadi dia sebenarnya secara personal tidak kuat, tapi orang belakang layarnya, kekuatan di belakang layarnya yang membuat dia kuat. Dan ini yang jauh lebih berbahaya, karena pemerintahannya bisa berganti, tapi aktornya remains. Beda sama Bung Karno sama Soeharto. Begitu Bung Karno jatuh, ya selesai lah. Begitu Pak Harto jatuh, selesai lah. Tapi kalau sekarang, begitu Jokowi jatuh, bukan jatuh ya, berganti. Kalau jatuh tinggal 2 bulan lagi. 3 bulan 5 hari lagi. Ya kan? Proses bersidangnya aja udah lewat itu barang kan. Nah, 3 bulan 5 hari, walaupun dia minggir jatuh, tetapi rezim yang dia bangun bisa remains. Nah, itu yang paling membahayakan dari Jokowi, dan menurut saya hebatnya Jokowi di sana. Ah, tentu memang rezim yang seperti ini selalu musuhnya Ahmad Hosinuddin pastinya kan. Ya, sama Edi Mulyadi.
Karena kita insya Allah terus ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Itu saja. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli Harun, dan terakhir puncak daripada agenda evaluasi, saya akan membacakan amanah dari sejumlah nama yang sudah ikut menyampaikan aspirasi terkait evaluasi. Akan saya bacakan saja biar cepat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi total kinerja rejim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024 part 1. Karena jelang 20 Oktober nanti insya Allah kita bikin acara lagi. Presiden Jokowi demi hukum akan lengser pertanggal 20 Oktober 2024 seiring dengan habisnya masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua tahun 2019 sampai 2024. Sejumlah kinerja buruk pemerintahan Jokowi baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan lain-lain wajib dievaluasi agar dapat diberikan rekomendasi dan tuntutan pertanggungjawaban baik secara hukum, sosial maupun politik. Evaluasi total terhadap kinerja rejim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024 wajib disampaikan kepada publik agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kezaliman mendapatkan balasan, dan setiap kesalahan mendapatkan sanksi dan hukuman. Saudara Joko Widodo tidak boleh lengser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bagi bangsa dan rakyat tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Presiden pengganti juga tidak boleh membuat kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat, mengikuti legasi Jokowi dan menjadikan kinerja buruk Jokowi berikut sanksi dan pertanggungjawaban yang diterimanya sebagai bahan evaluasi dan refleksi. Berkenaan dengan hal itu, kami elemen masyarakat sipil terdiri dari para tokoh, advokat, ulama, dan aktivis menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, sepanjang kepemimpinan rejim Jokowi selama kurun hampir 10 tahun sejak pertama kali dilantik tanggal 20 Oktober 2015 hingga jelang lengsernya per tanggal 20 Oktober 2024, telah banyak melakukan tindakan represif dan zalim terhadap para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis. Hanya karena berbeda pendapat, karena melakukan aktivitas kontrol terhadap kekuasaan, menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar, para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis diburu oleh aparat penegak hukum, dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan anti Pancasila, anti UUD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan berbagai tuduhan jahat lainnya. HTI dan FPI dibungkam dengan dalih anti Pancasila hanya karena mendakwahkan khilafah dan menyantumkan khilafah dalam ADART-nya. Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad ditangkap dan dipenjara dengan dalih melakukan terorisme. Pimpinan Khilafatul Muslimin, Ustadz Abdul Qadir Baraja ditangkap dengan dalih melanggar Undang-Undang Ormas. Habib Rizik Sihab, Edi Mulyadi, Egy Sujana, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Ali Baharsa, Rocky Gerung, Roy Suryo, Gus Dur, Bambang Tri, Ustadz Heru Elyasa, Despiano Wardani dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Kedua, kasus ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena saudara Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat menerima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Dur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memvonis Gus Dur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga, kekuatan penyeimbang kekuasaan eksekutif baik yang ada di DPR, MK, dan KPK, KPU hingga MA dilemahkan. DPR mengalami disfungsi parlemen di mana DPR bukan lagi alat kontrol eksekutif, melainkan menjadi stempel politik Jokowi. MK telah menjadi mahkamah keluarga dengan meloloskan Gibran maju Pilpres. KPK menjadi alat politik untuk menggebuk lawan politik Jokowi. KPU menyelenggarakan pemilu curang. Dan MA juga telah menjadi mahkamah adik untuk meloloskan Kaisang sang adik Gibran untuk bisa melaju pada Pilgub 2024. Adapun institusi kepolisian benar-benar telah menjadi alat kekuasaan yang secara penuh menjalankan tugas dan fungsi melayani, melindungi, dan mengayomi kekuasaan Jokowi dari kritikan rakyat. Institusi kepolisian di era Jokowi telah menempati posisi yang paling rendah karena tidak lagi dipercaya oleh publik. Kasus Ferdi Sambo, Vina Cirebon, hingga terakhir kasus Habib Maulana Padang telah menunjukkan betapa bobroknya kinerja institusi kepolisian di era rejim Jokowi. Keempat, tragedi terhadap kemanusiaan di era kepemimpinan Jokowi terkonfirmasi diantaranya dari kasus KM50, tragedi Kanjuruhan, dan matinya 824 petugas KPPS pada pemilu 2014. Sampai hari ini tidak ada yang disangsi dan dipertanggungjawabkan atas tragedi kemanusiaan tersebut. Sejumlah proses hukum hingga putusan pengadilan yang ada hanya ditampilkan sebagai dagelan hukum untuk menunjukkan kepada publik seolah-olah pelaku telah diproses secara hukum. Kelima, banyaknya kebohongan dan pengkhianatan di era rejim Jokowi dimulai soal kebohongan mobil SMK hingga pengkhianatan pengelolaan SDA yang hanya menguntungkan oligarki asing dan asing. Namun Jokowi malah mengadu domba rakyat dengan memberikan izin tambang kepada ormas yang sejatinya untuk menutupi kejahatan oligarki tambang yang telah merampok kekayaan negeri ini. Kasus korupsi timah dan ekspor ilegal atau penyelundupan nikel hingga 5, juta ton pada periode 2020 hingga 2022 adalah bukti konkret bahwa rejim Jokowi telah menjadikan Indonesia surga oligarki tambang dan membuka jalan perampokan kekayaan alam Indonesia kepada asing dan asing. Berdasarkan kesimpulan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama,
tuntut dan adili serta seret saudara Jokowi ke muka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya 2 periode, agar menjadi perhatian bahwa setiap kejahatan ada sanksinya, setiap kezaliman ada balasannya, dan agar siapapun yang memegang urusan kekuasaan wajib menepati janji dan amanah atas kekuasaan yang diembannya. Kedua, hentikan segala bentuk represi dan kezaliman berdalih anti Pancasila, anti UUD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan penyebaran, mengedarkan kebencian dan bermusuhan berdasarkan sara, dan berbagai dalih dan tuduhan jahat lainnya. Ketiga, menyeru kepada segenap elemen anak bangsa untuk bersinergi membangun negeri agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang diberkahi karena ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jakarta, 15 Juli 2024, tertanda para tokoh advokat dan aktivis nasional dan juga nama-nama yang tercantum. Takbir. Baik, segera untuk saya sampaikan nama yang sudah masuk adalah nama-nama pembicara, juga beberapa nama lain, diantaranya ada Abu Salma, Laude Elyasa, Eri Sofiari, Meto Elfati, Alam Syah Pekanbaru, Nur Hadi, Ahmad Saiful P, Hari Istiadi Kudus, Saiful Asari Kediri, Hendro Suyarso, Kurnia Triryani, Sugeng Sudarwanto, Salman SR, Muhammad Taufik, Advokat Solo, Jahid Farhan, Kudrianto, aktivis media Solo, Afrin R. Sindro, Ahyani Rodianti, Abdul Hadi, dan Abdul Qadir Bogor. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan ini akan terus beredar. Siapapun yang berkenan untuk dicantumkan namanya bisa mencantumkan, karena jelang pergantian kekuasaan di 20 Oktober nanti kami juga akan melakukan agenda evaluasi kedua, tentu dengan pendekatan perspektif yang lain selain apa yang sudah diungkapkan. Demikian kurang lebihnya saya sampaikan, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.